Bab 3441, Memperbaiki Dunia Pusaran. Tuan, santai saja, Huang Xiaolong berbicara kepada naga berkobar. Setelah mengingatkan Huang Xiaolong tentang beberapa hal lain, naga tua itu tidak tinggal lama. Dia segera kembali ke dunia naga api. Ketika naga tua itu pergi, Huang Xiaolong menuju ke pusaran alam semesta. Pusaran alam semesta sangat jauh dari dunia naga berkobar, dan bahkan dengan kecepatan Huang Xiaolong, butuh waktu puluhan tahun sebelum tiba. Pusaran alam semesta pada dasarnya tak berujung, dan ketika berputar di angkasa, ruang dan waktu akan ikut terbawa arus. Dengungan yang menakutkan menggema di angkasa dan semua orang dalam radius 1 miliar mil akan dapat mendengarnya. Setelah mengamati kekuatan mengerikan yang datang dari dalam pusaran alam semesta, ekspresi Huang Xiaolong berubah serius. Kekuatan penghancurnya jauh melampaui kekuatan Dewa Pencipta yang memiliki 1,3 miliar unit energi kosmos agung. Dewa Pencipta biasa tidak akan pernah mampu menjelajah ke dalam pusaran alam semesta. Tidak mengherankan jika naga tua itu berulang kali mengingatkannya agar berhati-hati. Dia tidak terburu-buru memasuki pusaran semesta. Sebaliknya, dia memeriksanya dengan saksama. Dia menemukan bahwa rotasi pusaran semesta akan melambat dari waktu ke waktu, dan meskipun setiap interval hanya berlangsung beberapa menit, itu lebih dari cukup bagi Huang Xiaolong untuk menyerbu masuk ke wilayah itu. Sebuah kekuatan misterius akan muncul dari pusat pusaran saat putarannya melambat, dan Huang Xiaolong menyadari bahwa energi itu mirip dengan energi di dunia jiwa yang telah meninggal. Meskipun ia menemukan pola pusaran alam semesta, Huang Xiaolong tetap memilih untuk tetap berada di luar untuk beberapa waktu. Pembatasan di sekitar dunia pusaran terlalu kuat. Bahkan jika ia menyerbu ke dalam pusaran alam semesta, ia tidak akan bisa memasuki dunia pusaran. Ia hanya bisa menunggu pembatasan di sekitar dunia pusaran menghilang sebelum memasukinya. Dunia jiwa yang telah meninggal akan melepaskan batasannya setiap 100 juta tahun, dan hal yang sama juga harus berlaku untuk dunia vortex. Huang Xiaolong menetapkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pusaran semesta dan ruang di sekitarnya sebelum duduk di tengah ruang. Dia melepaskan 4 api asal semesta dan mulai berkultivasi. Dengan api asal semesta yang berputar di sekelilingnya, ki sumber semesta mengalir turun dari kehampaan. Ia memasuki tubuh Huang Xiaolong tanpa henti. Penantian itu berlangsung selama 100.000 tahun, dan ketika Huang Xiaolong membuka matanya, dia menyadari bahwa batasan di sekitar dunia vortex tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Ketika itu terjadi, naga tua itu menerima berita bahwa Huang Zheng berencana untuk membangun dunia besar miliknya sendiri. Lebih dari 30 dunia gemetar mendengar berita itu. Itu memang sesuatu yang dapat mengguncang seluruh alam semesta. Huang Zheng telah mendirikan kekaisaran surgawi naga sejati di dunia naga berkobar bertahun-tahun yang lalu. Kini setelah ia ingin membangun dunia besar miliknya sendiri, ia harus memulainya dari awal lagi. Tentu saja, ada keuntungan menciptakan dunianya sendiri. Kekaisaran langit naga sejati akan dapat maju tanpa hambatan apapun di sana, dan Huang Zheng akan menjadi satu-satunya penguasa dunianya. Dia tidak akan lagi dibatasi oleh hukum dunia naga berkobar. Ketika Huang Xiaolong menerima pesan dari naga tua itu, hatinya hancur. Itu bukan kabar baik baginya. 500 juta tahun. Menurut naga tua itu, Huang Zheng mungkin berencana untuk membangun dunianya yang hebat setelah melahap Huang Long. Dengan demikian, ia hanya akan memiliki waktu 500 juta tahun lagi. Untuk menyelamatkan ayahnya, ia harus memasuki tahap penyempurnaan besar alam dewa penciptaan. Itulah satu-satunya cara baginya untuk memiliki lebih dari 10 miliar unit energi kosmos agung untuk menantang Huang Zheng. Di masa lalu, Huang Xiaolong yakin bahwa ia akan mampu melampaui Huang Zheng dengan waktu yang dimilikinya. Perkiraan sebelumnya adalah 1 miliar tahun, dan Huang Xiaolong benar-benar yakin ia bisa melakukannya. Sekarang, ia hanya punya separuh waktu. Huang Xiaolong menatap pusaran alam semesta yang berputar di depannya. Seperti 100.000 tahun lalu, pembatasan tersebut tetap kuat seperti sebelumnya. Jika dia menyerang dengan sekuat tenaganya, cahaya bersinar di matanya. Huang Xiaolong memiliki 3 miliar unit energi kosmos agung, dan dia memiliki fisik yang kuat. Dengan set armor Huang Long, kapak pangu, dan pedang Kaisar Dao, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menerobos masuk. Namun, ada juga kemungkinan ia akan menderita cedera serius akibat serangan balik jika ia gagal. 3 dunia dalam tubuhnya mungkin terluka parah, dan bahkan jika ia berhasil masuk, ia mungkin perlu waktu untuk memulihkan diri. Itu pasti akan memengaruhi waktu yang ia perlukan untuk menyempurnakan dunia. Haruskah saya melakukannya? Huang Xiaolong mulai ragu-ragu. Begitu saja, 10.000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Ketika Huang Xiaolong berencana untuk menerobos masuk tanpa peduli biayanya, pusaran alam semesta berhenti berputar dalam sekejap. Pembatasan di sekitar dunia pusaran menghilang seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Menatap dunia pusaran dengan mata terbuka lebar, kegembiraan memenuhi hati Huang Xiaolong. Dengan memacu kecepatannya hingga batas maksimal, dia muncul di hadapan dunia vortex dalam sekejap mata. Begitu dia muncul, pintu masuk ke dunia itu pun muncul. Huang Xiaolong tidak ragu untuk langsung terbang ke dalamnya. Mendesah, Huang Xiaolong menghela napas lega saat akhirnya memasuki dunia pusaran. Pentingnya dunia vortex bagi Huang Xiaolong adalah sesuatu yang tidak dapat dia gambarkan. Menekan kegembiraan di hatinya, Huang Xiaolong mengedarkan seni penciptaan dunia pangu dan mulai menyedot ki sumber alam semesta tanpa henti. Dia terbang ke arah di mana ki paling terkonsentrasi, dan itulah yang dia lakukan di dunia jiwa yang telah meninggal. Selama dia menemukan tanah asal, dia akan dapat memurnikan dunia pusaran. Ketika itu terjadi, ia akan mampu menyerap sumber dunia. Dunia pusaran itu lebih besar dari yang pernah dibayangkan Huang Xiaolong. Bahkan mungkin lebih besar dari dunia jiwa yang telah meninggal.
Dia baru berhasil menemukan dunia suci asal setelah beberapa tahun. Melihat asal-usulnya, Huang Xiaolong merasakan denyutan ki sumber alam semesta yang mengerikan, dan dia menarik napas dingin. Karena tidak ada salahnya untuk berhati-hati, Huang Xiaolong menetapkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar dunia suci asal sebelum ia memulai proses penyempurnaan. 4 api asal semesta muncul dan lautan api mengelilingi Huang Xiaolong. 30 tahun berlalu dengan cepat, dan Huang Xiaolong akhirnya berhasil menyempurnakan dunia pusaran. Seluruh prosesnya jauh lebih lancar dari yang dibayangkannya. Karena dia telah menguasai dunia, satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah menyerap ki spiritual alam semesta yang telah terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bab 3442, Dewa Pencipta, Xuan Hai. Bab 3442, Dewa Pencipta, Xuan Hai. Berada di jantung tanah asal dunia, keempat api asal semesta berputar di sekitar Huang Xiaolong. Dunia ketiga di tubuhnya mulai memancarkan sinar cahaya cemerlang saat ia mengedarkan seni penciptaan dunia Pangu. Sumber ki alam semesta jatuh dari kehampaan seperti sungai surgawi. Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata, sejuta tahun telah berlalu. Energi kosmos agung di dunia ketiga Huang Xiaolong meningkat tanpa henti. Tidak butuh waktu lama sebelum menembus angka 500 juta. 600 juta, 700 juta, sinar cahaya menutupi tubuh Huang Xiaolong. Cahaya itu menerangi dunia suci asal ketika lautan api yang dihasilkan oleh 4 api asal semesta berfluktuasi dengan liar. Mereka tampak sangat gembira karena Huang Xiaolong menjadi semakin kuat. Setelah 6 juta tahun, negara-negara dunia ketiga akhirnya berhasil menembus angka 1,0 miliar. Jika Huang Xiaolong mengerahkan seluruh kemampuannya, dia akan mampu memanggil kekuatan 3,6 miliar unit energi kosmos agung. Para ahli alam dewa penciptaan biasa hanya akan memiliki 3 miliar unit energi kosmos agung saat mereka memasuki tahap penyelesaian agung. Meski begitu, Huang Xiaolong tidak berhenti di situ. Ia terus tumbuh lebih kuat. Setelah 800.000 tahun, ia mencapai angka 1,1 miliar. 1 juta tahun kemudian, Huang Xiaolong akhirnya berhenti berkultivasi. Sungguh memalukan, gumam Huang Xiaolong dalam hati. Dunia ketiganya gagal menembus angka 1,2 miliar dan dia terhenti di langkah terakhir. Tidak peduli seberapa enggannya dia menerima hasilnya, itulah kebenarannya. Huang Xiaolong tidak punya cara lain karena dia sudah menyedot bersih ki asal alam semesta. Berdiri tegak, Huang Xiaolong melepaskan jiwa daunnya untuk menyelimuti seluruh dunia. Dia sangat gembira menemukan 2 urat nadi spiritual tingkat alam semesta. Jumlahnya mungkin tidak banyak, tetapi lebih dari cukup untuk mendorong Huang Xiaolong mencapai angka 1,2 miliar. Setelah mendapatkan 2 urat spiritual, Huang Xiaolong langsung memurnikannya. Dia baru meninggalkan dunia vortex setelah beberapa ratus ribu tahun. Karena ia berhasil menembus angka 1,2 miliar, ia tinggal selangkah lagi untuk akhirnya mencapai angka 1,3 miliar. Cahaya melintas di matanya. Jika dia memurnikan Huang Binghai dari True Dragon Celestial Empire, dia pasti bisa menerobos. Dia berubah menjadi seberkas cahaya saat kembali ke dunia naga berkobar. Sepanjang perjalanan, dia bertemu Zheng Yin sekali lagi. Ada banyak ahli dari Kekaisaran Surgawi Surga Ekstrim bersamanya saat mereka memburu 2 binatang buas alam semesta yang besar. Satu-satunya hal yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah kemampuan binatang buas itu bertahan begitu lama. Pertahanan mereka sangat kokoh, dan bahkan putri ke-6 pun tidak dapat meninggalkan bekas di kulit mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, Huang Xiaolong menemukan bahwa kedua binatang itu menggunakan seni rahasia yang berhubungan dengan dunia Pangu. Dilihat dari cara mereka bertindak, tampaknya itu merupakan gabungan antara seni penciptaan dunia Pangu dan seni misterius Revolusi 9. Orang harus tahu bahwa kedua seni rahasia itu diciptakan oleh Pangu. Huang Xiaolong merasakan detak jantungnya bertambah cepat. Mungkinkah mereka ada hubungannya dengan Pangu? Selama bertahun-tahun, naga tua itu mencari keberadaan Pangu. Namun, ia gagal memperoleh informasi apapun. Jika binatang buas itu ada hubungannya dengan Pangu, mereka mungkin tahu kemana ia pergi. Karena itu, Huang Xiaolong tidak ragu lagi. Dia memilih untuk bergerak menyelamatkan mereka dari anggota Kekaisaran Surgawi Surga Ekstrim. Kilatan cahaya jatuh dari kehampaan tepat saat mereka hendak mengejar binatang buas itu. Saat cahaya itu membutakan mereka untuk sementara, Huang Xiaolong membawa binatang buas itu pergi sebelum mereka sempat bereaksi. Saat mereka membuka mata, binatang buas itu sudah pergi. Apa? Cepat cari. Ekspresi wajah Zheng Yin berubah. Binatang-binatang itu istimewa, dan mungkin ada hubungannya dengan Pangu. Dia telah melacak mereka selama beberapa tahun. Setelah mencari selama setengah hari, para ahli dari Kekaisaran Surgawi Surga Ekstrim berkumpul kembali, dengan tangan kosong. Yang mulia, mereka berdua mungkin sudah diselamatkan oleh seseorang, salah satu ahli melaporkan. Karena tidak mau menerima kenyataan, Zheng Yin mengutus mereka untuk mencari sekali lagi. Ketika itu terjadi, Huang Xiaolong berdiri di langit di atas salah satu planet acak di area tersebut. Dia melihat binatang buas yang diselimuti cahaya kemasan. Dia tidak membuang waktu saat dia melihat langsung ingatan mereka. Apa itu? Huang Xiaolong benar. Mereka pasti ada hubungannya dengan Pangu. Ketika Pangu menjelajah alam semesta, ia bertemu dengan 2 binatang buas, dan mereka mengikutinya selama puluhan ribu tahun. Menurut ingatan mereka, Pangu sedang menuju dunia Xuan Hai. Dunia Xuan Hai. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Ada lebih dari 30 dunia di alam semesta, dan dunia Xuan Hai adalah salah satu yang tidak terlalu penting. Mungkin berada di peringkat tengah dari semua dunia besar, dan dewa pencipta yang menciptakan dunia, Xuan Hai, juga rendah hati.
Dia mungkin dewa pencipta, tetapi dia bukan seseorang yang menciptakan gelombang besar. Cahaya aneh bersinar di mata Huang Xiaolong. Setengah hari kemudian, Huang Xiaolong langsung menuju dunia Xuan Hai. Karena mereka tidak terlalu jauh, dia tergoda oleh kesempatan untuk menemukan Pangu. Dia berencana untuk melihat dunia Xuan Hai karena dia merasa bahwa hilangnya Pangu sama sekali tidak wajar. Xuan Hai mungkin tahu sesuatu tentang hilangnya Pangu. Faktanya, dia mungkin bertanggung jawab atas hal itu. Beberapa bulan kemudian, Huang Xiaolong tiba di dunia Xuan Hai. Dia segera menemukan Kaisar Surgawi Kekaisaran Surgawi Xuan Hai, Xuan Fang. Xuan Fang menatap Huang Xiaolong dengan curiga. Apakah kamu mencari leluhur tua kita? Bagaimanapun, Huang Xiaolong telah lama mengubah penampilannya. Xuan Fang tidak akan pernah menemukan penampilan aslinya. Benar sekali, gumam Huang Xiaolong sambil melepaskan auranya. Meski begitu, ia hanya menampilkan 1,5 miliar unit energi kosmos agung. Dewa pencipta. Ekspresi Xuan Fang berubah saat merasakan aura yang keluar dari Huang Xiaolong. Dia berdiri dan membungkuk dengan hormat. Apakah leluhurmu hadir? Tanya Huang Xiaolong. Ya, Xuan Fang menjawab dengan hormat. Tuan penciptaan, mohon tunggu sebentar sementara saya membuat laporan kepada leluhur tua. Huang Xiaolong mengangguk sedikit. Xuan Fang kembali secepat dia meninggalkan aula. Dia mengundang Huang Xiaolong untuk bertemu dengan Xuan Hai. Setelah melintasi entah berapa banyak ruang yang berbeda, mereka akhirnya tiba di atas lautan raksasa. Saat Huang Xiaolong tiba, seluruh lautan mulai bergetar dan berkumpul membentuk sosok seorang ahli. Huang Xiaolong sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun, tubuh asli Xuan Hai terbentuk dari setetes air. Itu adalah setetes air yang sangat istimewa yang lahir di alam semesta. Melihat Huang Xiaolong, Xuan Hai mencoba menebak identitas anak itu. Bab 3443, mengalahkan Dewa Pencipta. Bab 3443, mengalahkan Dewa Pencipta. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjamu rekan kultivator. Xuan Hai menahan keterkejutan di hatinya dan menangkupkan tinjunya ke arah Huang Xiaolong. Apa yang bisa saya bantu? Apakah Pangu pernah datang ke dunia Xuan Hai-mu di masa lalu? Huang Xiaolong tiba-tiba bertanya. Merasa jantungnya berdebar kencang, kerutan terbentuk di wajah Xuan Hai. Meskipun Xuan Hai berusaha menyembunyikan emosinya, Huang Xiaolong masih berhasil menangkap sesuatu dari reaksinya. Tampaknya Pangu tidak hanya pernah menjelajah ke dunia Xuan Hai di masa lalu, tetapi Xuan Hai pasti telah melihat pria itu. Apakah kamu di sini hanya untuk menanyakan hal ini? Xuan Hai bergumam, Pangu memang muncul di dunia Xuan Hai-ku, tetapi dia tinggal selama setengah hari sebelum dia pergi. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Kata Huang Xiaolong sambil memperhatikan reaksi Xuan Hai. Tidak, Xuan Hai menggelengkan kepalanya. Kita bahkan tidak saling mengenal dengan baik. Mengapa dia memberitahuku kemana dia berencana pergi? Begitukah? Huang Xiaolong menatapnya dengan seringai di wajahnya. Apa maksudmu dengan itu? Xuan Hai mengerutkan kening dan menggeram. Pangu telah menghilang selama bertahun-tahun, dan aku curiga itu ada hubungannya denganmu. Huang Xiaolong terkekeh. Tidak ada gunanya lagi bertele-tele. Jejak kepanikan melintas di mata Xuan Hai. Meskipun dia mencoba menahannya, Huang Xiaolong tetap menyadarinya. Sayangnya Xuan Hai tidak memberi Huang Xiaolong kesempatan untuk bereaksi saat dia melepaskan auranya sepenuhnya. Dia berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke arah Huang Xiaolong. Setiap helai cahaya memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia suci. Bahkan Huang Dinghai tidak akan mampu menahan diri untuk tidak menyentuh seberkas cahaya. Huang Xiaolong akhirnya menjadi serius. Itu adalah pertama kalinya dia bertarung melawan Dewa Penciptaan. Terlebih lagi, Xuan Hai bukanlah Dewa Penciptaan biasa. Ia telah memasuki tahap penyelesaian utama. Paling tidak, ia memiliki 3 miliar unit energi kosmos agung. Huang Xiaolong tidak berani ceroboh. Dia mengedarkan ketiga seni penciptaan pada saat yang sama. Energi kosmos agung mengalir keluar dari tubuhnya. Saat dia melakukannya, ruang di sekitar mereka mulai bergetar. Melepaskan kekuatan penuhnya sebesar 3,8 miliar unit energi kosmos agung, pernyataan Huang Xiaolong menyebabkan ekspresi Xuan Hai berubah. Dia tidak menyangka Huang Xiaolong begitu kuat. 3,8 miliar unit energi kosmos agung melampaui ruang lingkup di mana ia dapat melawan. Dia mungkin berada pada tahap penyelesaian besar, tetapi dia baru saja melewati angka 3,2 miliar unit. Ledakan, Huang Xiaolong melancarkan dua pukulan yang menghantam langsung ke arah sinar cahaya yang datang dari Xuan Hai. Pukulan-pukulan itu langsung hancur. Ruang terpisah tempat mereka berada mulai runtuh. Aliran-aliran yang kacau memenuhi ruang tempat mereka dulu berada, dan menelan semua yang ada di sekitar mereka. Xuan Hai terpaksa mundur, dan dia terjatuh di udara. Adapun Xuan Fang, dia terbunuh oleh gelombang kejut benturan itu. Bahkan jiwa daunnya pun tidak tersisa. Huang Xiaolong mungkin belum memasuki alam Dewa Penciptaan, tetapi kekuatannya sebanding dengan Dewa Penciptaan pada tahap penyelesaian utama. Tidak mungkin seseorang seperti Xuan Fang akan mampu menahan dampak dari pertukaran itu. Siapa kamu sebenarnya? Xuan Hai menatap tajam ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mungkin memiliki 3,8 miliar unit energi kosmos agung, tetapi Xuan Hai dapat merasakan bahwa dia bukanlah Dewa Penciptaan. Bagaimana mungkin seseorang dapat memiliki 3,8 miliar unit energi kosmos agung dan tidak berada di alam Dewa Pencipta? Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan setelah menjelajahi alam semesta, dia belum pernah melihat siapapun yang dapat menandingi Dewa Pencipta sebelum memasuki alam tersebut. Bahkan orang jenius yang paling menakutkan di seluruh negeri tidak mampu melakukan hal itu. Identitasku tidak penting, gumam Huang Xiaolong. Bicaralah, kemana Pangu pergi?
Sambil menahan keterkejutan di hatinya, Xuan Hai menggeram, kau mungkin memiliki 3,8 miliar unit energi kosmos agung, tetapi kau lupa bahwa kau berada di dunia Xuan Haiku. Lagi pula, kau bukanlah dewa pencipta. Perbedaan antara para ahli yang telah berhasil masuk ke alam dewa penciptaan dan mereka yang belum sangat besar. Bagaimanapun, para ahli alam dewa penciptaan dapat menggunakan energi sumber alam semesta. Sumber energi alam semesta adalah sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada energi kosmos agung. Itulah alasan dibalik kekuatan dewa pencipta. Dewa pencipta yang naik pangkat akan mampu mengalahkan eksistensi yang memiliki 1,2999 miliar unit energi kosmos agung meskipun hampir tidak ada perbedaan. Kau mungkin benar bahwa aku bukanlah dewa pencipta, tapi jangan lupa, aku memiliki 3,8 miliar unit energi kosmos agung. Kau hanya punya 3,2 miliar. Huang Xiaolong menjawab dengan tenang. Perbedaan antara keduanya lebih dari 600 juta unit energi kosmos agung. Jika perbedaan di antara mereka tidak begitu besar, Huang Xiaolong mungkin menerima kenyataan bahwa dia bukanlah lawan pihak lain. Xuan Hai mencibir saat sebuah paku muncul di tangannya. Paku itu panjangnya beberapa meter, dan warnanya benar-benar putih. Paku itu memancarkan cahaya yang menusuk tulang. Itu benar, tapi kurasa kau lupa pentingnya artefak penciptaan. Paku di tangannya menusuk Huang Xiaolong setelah dia berbicara. Xuan Hai mengerahkan seluruh kemampuannya dalam serangan itu. Dia bahkan menggunakan sumber energi alam semesta dari dunia Xuan Hai miliknya. Merobek, air mata putih yang mengerikan membelah langit menjadi dua. Tepat saat ujung paku itu hendak menusuk tubuh Huang Xiaolong, sebuah pedang muncul di tangan Huang Xiaolong untuk menangkisnya. Di tangannya yang lain, sebuah kapak raksasa muncul, dan dia menebas Xuan Hai. Tanpa waktu untuk bereaksi, Xuan Hai hanya bisa memutar paku di tangannya untuk menangkis kapak itu. Wah, saat Xuan Hai memegang paku di tangannya, ia terlempar menghantam tanah di bawahnya. Ledakan terdengar lagi dan lagi. Setelah melewati banyak benua, akhirnya dia berhenti. Pertarungan antara dua dewa penciptaan pada tahap penyelesaian utama sangat mengerikan dan dunia suci yang terkandung dalam dunia besar bergetar. Para ahli dari berbagai kepercayaan mulai melarikan diri untuk menyelamatkan diri saat mereka merasakan gelombang kejut pertempuran tersebut. Apa? Xuan Hai memuntahkan seteguk darah sambil merangkak berdiri. Kapak Pangu. Dia mengira Huang Xiaolong hanya mengandalkan energi kosmos agungnya saja, dan dia tidak menyangka pria itu memiliki pedang Kaisar Dao beserta artefak penciptaan peringkat 1, Kapak Pangu. Berdengung, berubah menjadi seberkas cahaya, Xuan Hai menghilang dari muka dunia. Huang Xiaolong memanggil jubah Huang Long dan menghilang di saat yang sama ketika Xuan Hai segera mengejarnya. Bab 3444, Dua Alam Semesta. Bab 3444, Dua Alam Semesta. Sebagai dewa pencipta, Xuan Hai dapat menggunakan energi asal alam semesta untuk melengkapi dirinya. Kecepatannya sangat cepat, dia menghilang dari dunia Xuan Hai dalam sekejap mata. Namun, Huang Xiaolong sama cepatnya dengan 3,8 miliar unit energi kosmos agungnya dan jubah Huang Long. Huang Xiaolong mengikuti Xuan Hai dari dekat. Menyadari bahwa Huang Xiaolong tidak tertinggal, Xuan Hai mengamati Huang Xiaolong lebih dekat. Ketika dia melihat jubah Huang Long berkibar di belakang Huang Xiaolong, dia tersentak. Itu adalah set baju zirah Huang Long. Apakah kamu Huang Xiaolong? Dia mengenali Huang Xiaolong saat melihat jubah itu. Selama bertahun-tahun, Huang Xiaolong telah dipuji sebagai jenius terkuat di alam semesta. Banyak ahli memperhatikannya. Xuan Hai pasti tahu siapa dia juga. Jadi begitulah yang terjadi. Setelah mengetahui identitas Huang Xiaolong, ketakutan memenuhi hatinya. Dia akhirnya tahu mengapa Huang Xiaolong dapat memiliki 3,8 miliar unit energi kosmos agung sebelum memasuki alam dewa penciptaan. Namun, dia tetap merasa itu tidak dapat dipercaya. Bagaimanapun, Huang Xiaolong bahkan belum mencapai puncak alam Dao mulia 20 juta tahun yang lalu. Sekarang, dia berhasil mengumpulkan 3,8 miliar unit energi kosmos agung. Sambil menahan rasa takut di hatinya, dia terus melarikan diri. Saya harus melarikan diri secepatnya. Huang Xiaolong tidak menyerah dan mengikuti dari dekat. Sangat cepat, setengah tahun berlalu. Mereka berdua memainkan permainan kucing-kucingan selama setengah tahun berturut-turut, dan hanya Tuhan yang tahu berapa banyak dunia yang telah mereka lalui saat melakukannya. Melihat Huang Xiaolong tidak menyerah, Xuan Hai merasa malu dan marah. Dia malu karena diburu oleh makhluk yang bisa dia bunuh dengan hentakan ringan beberapa juta tahun lalu. Jika orang lain melihat dia dalam keadaan menyedihkan seperti itu, apa yang akan mereka pikirkan? Huang Xiaolong, apakah kamu benar-benar berencana mengejarku? Xuan Hai meraung marah. Kemana kamu pergi? Huang Xiaolong bertanya sekali lagi. Apa hubungannya dia denganmu? Apa masalahmu? Xuan Hai mengamuk. Bagaimana menurutmu? Huang Xiaolong terkekeh. Dengan kapak Pangu dan kultivasinya terhadap seni penciptaan dunia Pangu, Huang Xiaolong dapat dikatakan sebagai pewaris Pangu. Selain itu, Huang Xiaolong hanya bisa memasuki alam dewa penciptaan berkat seni penciptaan dunia Pangu. Karena itu, dia sangat berterima kasih kepada pria itu. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak dapat menyangkal bahwa mendapatkan bantuan Pangu saat berhadapan dengan Huang Zheng akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Huang Zheng tidak akan takut pada naga tua itu, tetapi apa yang akan terjadi jika mereka menambahkan Pangu ke dalam campuran itu? Bahkan seseorang seperti Huang Zheng harus berpikir dua kali. Paling tidak, dia tidak akan berani melakukan apapun jika dia gagal melampaui alam dewa penciptaan. Niat membunuh terpancar dari mata Xuan Hai. Huang Xiaolong, sebaiknya kau jangan membuatku marah. Aku mungkin tidak bisa membunuhmu, tapi aku akan memburu semua orang yang kau sayangi.
Aku akan membuat mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Tuanku adalah naga api. Kau boleh pergi dan mencariku semaumu. Naga berkobar. Xuan Hai merasakan dunia di sekitarnya menjadi gelap. Menyiksa naga api. Apakah itu mungkin bagi seseorang selevel dia? Jelas bahwa Huang Xiaolong sedang mempermainkannya. Begitu saja, mereka berdua melesat di udara. Setelah bertahun-tahun mengejar, mereka kehilangan jejak sejauh mana mereka telah melangkah. Xuan Hai mungkin bukan lawan Huang Xiaolong, tetapi dia tetaplah dewa penciptaan. Dia sedikit lebih cepat dari Huang Xiaolong, dan satu-satunya alasan Huang Xiaolong mampu mengimbanginya adalah karena jubah Huang Long. Huang Xiaolong mengerutkan kening saat melihat Xuan Hai yang melarikan diri. Terus mengejar bukanlah pilihan. Dia harus memikirkan hal lain. Ketika Huang Xiaolong memikirkan cara untuk memaksa Xuan Hai berhenti, Xuan Hai langsung menyerang salah satu bidang bintang raksasa di langit. Tidak seorang pun tahu mengapa, tetapi Huang Xiaolong merasakan jantungnya berdebar kencang ketika dia menatap bidang bintang dalam pandangannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Huang Xiaolong menyerbu ke belakang Xuan Hai. Saat itu juga, ia menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya berwarna abu-abu dan tak bernyawa. Seluruh wilayah itu tampak seperti tempat lahirnya kekacauan dan kehampaan. Huang Xiaolong melepaskan jiwa daunnya, tetapi dia menyadari ada sesuatu yang menghalanginya untuk merasakan apapun di sekitarnya. Sebuah cahaya melintas di mata Huang Xiaolong. Namun, ia memilih untuk melanjutkan perburuan. Saat ia terus maju, ia merasakan ruang di sekitarnya menjadi semakin padat. Ki misterius di udara menyebabkannya sangat tidak nyaman, meskipun ia kuat. Aura Xuan Hai mulai berfluktuasi di kejauhan. Sambil menggertakkan giginya, Huang Xiaolong melanjutkan pengejaran. Setelah 1 bulan penuh, dia terkejut saat mengetahui bahwa wilayah tempat mereka berada tampaknya tidak ada habisnya. Kecepatannya sungguh mengerikan, hanya butuh waktu kurang dari sehari baginya untuk melintasi dunia suci. Sekarang, dia telah menempuh perjalanan selama sebulan penuh tanpa melihat ujung ruang di hadapannya. Apakah dia terjebak dalam ruang ilusi? Tidak, dia yakin bahwa apapun yang dilihatnya adalah nyata. Setelah beberapa hari, Huang Xiaolong merasakan gelombang energi mengerikan yang melahapnya dan dia gagal bereaksi sebelum dia terlempar ke jurang yang gelap. Tubuhnya jatuh dari langit tanpa kendali, dan kepanikan mulai memenuhi hatinya. Apa sebenarnya yang terjadi? Saat mencoba terbang kembali ke langit, Huang Xiaolong menemukan bahwa dia tidak dapat menggerakkan satu otot pun di jurang yang gelap. Setelah seharian terjatuh, Huang Xiaolong merasa tubuhnya semakin ringan. Ia terjatuh dari jurang saat cahaya menyilaukan memenuhi penglihatannya. Ia tidak bisa menahan diri untuk menutup satu mata sebelum mencoba menstabilkan dirinya. Melihat sekeliling, Huang Xiaolong bisa melihat bahwa dia masih berada di luar angkasa. Namun, dia menemukan beberapa perbedaan kecil. Dia tidak lagi berada di alam semesta yang dia kenal. Dia tidak dapat menjelaskannya dengan pasti, tetapi dia yakin bahwa dia tidak lagi berada di alam semesta yang dikenalnya. Sebuah pikiran aneh muncul dalam benaknya. Mungkinkah benar-benar ada alam semesta kedua? Jika benar-benar ada alam semesta kedua, mengapa tuannya, Sang Naga Api, tidak mengetahui apapun tentangnya? Huang Xiaolong juga bertanya-tanya apakah Xuan Hai sengaja membawanya ke sana. Mungkinkah Xuan Hai telah lama mengetahui keberadaan alam semesta kedua? Huang Xiaolong memikirkan hilangnya Pangu dan pikirannya segera melayang ke dewa penciptaan lainnya. Hatinya hancur ketika dia menyadari kemungkinan yang tak terbatas. Ia hanya menghela napas lega ketika merasakan ketiga dunia dalam tubuhnya beroperasi normal. Melihat sekelilingnya, Huang Xiaolong melangkahkan kakinya dan berjalan ke arah yang acak. Dia tidak melihat apapun setelah beberapa hari, dan sepertinya dia terjebak di daerah terpencil di luar angkasa. Setelah puluhan hari, Huang Xiaolong akhirnya menemukan keberadaan sebuah kapal terbang besar. Bab 3445, kau begitu yakin dengan kekuatanku. Bab 3445, kau begitu yakin dengan kekuatanku. Semburan kegembiraan memenuhi hati Huang Xiaolong saat dia melihat kapal terbang itu. Dia mulai bergerak ke arahnya, tetapi sebelum dia bisa mendekat, sekelompok penjaga meninggalkan kapal untuk menghentikannya. Diam di sana, jelaskan tujuanmu mendekati kami. Huang Xiaolong melirik para penjaga. Mereka semua tidak lemah, dan beberapa dari mereka berada di puncak alam Dao Mulia ke-9. Yang terkuat dari mereka semua sudah mulai memahami unsur-unsur. Jika mereka kembali ke dunia Huang Long, para ahli di level mereka akan dianggap sebagai ahli tingkat atas. Bagi mereka yang bisa memahami elemen, mereka akan berdiri di puncak rantai kekuatan di sana. Huang Xiaolong menatap mereka dan berkata dengan tenang, aku di sini untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Tepat saat penjaga itu hendak mengusir Huang Xiaolong, sebuah suara bergema di langit. Jangan tidak menghormatinya. Sosok itu segera muncul dari kapal terbang itu. Dua sosok raksasa mengikuti dari belakang, dan jelas bahwa mereka adalah pengawalnya. Salah satu dari mereka adalah seorang ahli yang mencapai tahap penyelesaian besar dalam kekuatan api absolut. Nona muda, penjaga yang mendekati Huang Xiaolong membungkuk hormat saat melihatnya. Setelah keluar dari kapal terbangnya, wanita muda itu tersenyum pada Huang Xiaolong dan berkata, jika kamu tidak keberatan, silakan beristirahat di kapalku. Huang Xiaolong tidak menolak niat baiknya saat dia menaiki kapal dengan satu langkah. Silakan, wanita muda itu sopan saat mengundangnya ke aula utama kapal. Aula utama didekorasi dengan sangat indah, tetapi setiap material yang digunakan berada pada level Grand Dao. Material seperti itu sangat langka di dunia suci biasa, tetapi tidak ada apa-apanya bagi seseorang setingkat Huang Xiaolong. Setelah memasuki aula utama, Huang Xiaolong diminta untuk duduk. Saya Li Wei dari Istana Bintang 1000. Saya ingin tahu pertanyaan apa yang Anda miliki. Di dunia besar manakah faksimu? Huang Xiaolong langsung ke intinya.
Dunia yang hebat. Li Wei dan para penjaga di belakangnya menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Istana Myriad Stars milikku adalah sebuah kepercayaan di dunia suci api hitam di dunia Sili. Dia mungkin merasa aneh, tetapi dia tetap menjawab. Nona muda, salah satu penjaga mencoba menyela. Tidak apa-apa, dia tidak punya niat jahat. Dia tahu apa yang mereka khawatirkan. Dunia Sili, Huang Xiaolong mengerutkan kening. Ada lebih dari 30 dunia besar selain dunia naga berkobar, tetapi tidak satu pun dari mereka disebut dunia Sili. Mungkinkah dia meninggalkan alam semesta yang dikenalnya? Apakah Xuan Hai seorang dewa pencipta dari alam semesta ini? Li Wei memperhatikan ekspresi bingung di wajah Huang Xiaolong, dan dia bertanya, apakah kamu tidak tahu tentang dunia Sili? Huang Xiaolong mengangguk pelan. Benar sekali, aku datang dari tempat yang sangat jauh dan aku tidak begitu mengenal daerah itu. Li Wei dan pengawalnya menatapnya dengan kaget. Jadi begitulah, Li Wei mengangguk tanda mengerti. Para penjaga di belakangnya menjadi sedikit curiga. Jelas bahwa mereka sama sekali tidak mempercayainya. Memang, cerita Huang Xiaolong agak terlalu mengada-ada. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong mengajukan pertanyaan lain kepada Li Wei. Dia bertanya tentang jumlah dunia besar di alam semesta, jumlah dewa penciptaan, dan jumlah dunia suci di dunia Sili. Dia tidak tahu banyak karena alam dewa penciptaan terlalu jauh baginya saat ini. Mengenai jumlah dunia suci di dunia Sili, dia juga tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya. Satu-satunya hal yang dapat dia ingat adalah ayahnya mengatakan bahwa ada lebih dari 50 dunia besar di alam semesta. 50 dunia besar, mata Huang Xiaolong berbinar-binar. Sepertinya jumlah ahli alam dewa penciptaan lebih banyak dari yang dia kira. Tuan, Li Wei punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Setelah mengobrol dengan Huang Xiaolong selama lebih dari 1 jam, dia tidak bisa menahan diri untuk mengubah topik pembicaraan. Huang Xiaolong mengangkat alisnya karena terkejut. Aku tahu ini mungkin agak terlalu tiba-tiba, tapi ini terlalu penting bagiku, kata Li Wei dengan ekspresi malu di wajahnya. Tidak apa-apa, silakan bicara apa yang ada di pikiranmu, Huang Xiaolong terkekeh. Alasan kami meninggalkan dunia Sili adalah untuk mencari sejenis ramuan spiritual yang disebut rumput jantung naga. Ramuan itu terletak di Gua Naga, dan berada di depan, Li Wei menjelaskan. Ayah saya terluka parah, dan dia membutuhkan rumput jantung naga untuk pulih. Namun, ada sekelompok binatang naga yang tinggal di gua itu. Ramuan itu sangat berbahaya, dan kami tidak yakin bisa mendapatkan ramuan itu. Huang Xiaolong segera mengerti apa yang diminta wanita itu padanya. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku akan mampu menghadapi mereka? Ekspresi geli muncul di wajahnya. Kecantikan Li Wei mungkin tidak cukup untuk meruntuhkan sebuah kota, tetapi dia tetaplah seorang gadis cantik. Ada aura yang berbeda dalam dirinya. Wajah Li Wei mulai memanas setelah menyadari tatapan Huang Xiaolong padanya, dan dia mencicit, aku mungkin tidak tahu asal-usulmu, tetapi aku yakin kau pasti seorang ahli. Bahkan jika semua orang di kapalku bergabung, mereka tidak akan menjadi lawanmu. Dia benar, para penjaga di belakangnya menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya, dan jelas bahwa mereka meragukan kata-katanya. Huang Xiaolong terdiam beberapa saat, dan Li Wei mulai panik semakin lama keheningan itu berlangsung. Baiklah, Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana cara kembali ke alam semesta yang dikenalnya, dan dia tidak punya pilihan selain tinggal di sana untuk beberapa waktu. Setelah mendengar persetujuannya, Li Wei melompat kegirangan. Terima kasih banyak kepada rekan kultivator. Yakinlah bahwa kami akan memberi Anda 1 juta koin Dao sebagai kompensasi terlepas dari keberhasilan misi kami. 1 juta koin Dao adalah kekayaan besar bagi sebagian besar kepercayaan. Sudut bibir Huang Xiaolong melengkung ke atas. Orang harus tahu bahwa untuk membeli setumpuk bunga waktu di dunia naga berkobar, dia menggunakan miliaran koin Dao. Karena kita memang ditakdirkan untuk bertemu, tidak perlu formalitas. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan menolak menerima pembayarannya. Tak lama kemudian, dia menanyakan beberapa pertanyaan tentang Gua Naga. Ketika dia mengetahui bahwa Gua Naga adalah dunia alam yang kecil, dia terkejut. Kapal terbang Li Wei melaju cepat, dan butuh waktu 3 hari bagi mereka untuk tiba. Setelah mengobrol dengan Li Wei selama 3 hari, Huang Xiaolong memperoleh pemahaman dasar tentang alam semesta baru. Tuan, itu adalah Gua Naga. Li Wei menunjuk ke sebuah lubang raksasa di angkasa saat ekspresi serius terbentuk di wajahnya. Gua Naga dianggap sebagai daerah terlarang, dan jika bukan karena dia membutuhkan rumput jantung naga, dia tidak akan pernah menjelajah ke lokasi seperti itu. Baiklah, ayo masuk. Ekspresi santai terlihat di wajah Huang Xiaolong saat dia menyatakan. Li Wei mengangguk sedikit dan dia menyuruh anak buahnya mengaktifkan formasi di kapal terbang sebelum menyerbu ke dalam Gua Naga. Huang Xiaolong tertawa saat melihat ekspresi cemas di wajahnya. Dia bisa merasakan ada beberapa aura kuat di Gua Naga, tetapi mereka hanyalah semut di depannya. Selama dia menginginkannya, dia bisa memusnahkan mereka semua dengan ayunan lengannya. Tidak lama setelah mereka masuk, mereka diserang oleh sekelompok monster naga. Para penjaga yang melindungi kapal berhasil menahan mereka dan kelompok itu berhasil melanjutkan perjalanan. Awalnya, kelompok Li Wei mampu menghentikan monster naga karena mereka tidak terlalu kuat. Semakin dalam mereka masuk, semakin kuat monster itu. Bab 3446, Menaklukkan Binatang Naga. Bab 3446, Menaklukkan Binatang Naga. Melihat mereka akan segera dihabisi, Huang Xiaolong akhirnya bergerak. Dia tidak melakukan banyak hal, dan dengan santai mengulurkan tangan untuk melemparkan binatang apapun yang mengelilingi kapal terbang itu ke dalam tungku matahari dan bulan. Tidak peduli berapa banyak yang datang, Huang Xiaolong mengatasinya dengan satu gerakan.
Ketika Li Wei melihat bagaimana Huang Xiaolong menghabisi salah satu dari mereka dengan satu gerakan, dia terkejut. Keterkejutan yang dia rasakan bertambah seiring dengan banyaknya binatang buas yang berhasil dilenyapkan Huang Xiaolong. Perlu diketahui bahwa binatang naga sebanding dengan para ahli yang telah memahami 3 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Bahkan ada beberapa yang sebanding dengan para ahli yang memahami 4 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Dia tahu bahwa Huang Xiaolong kuat ketika mereka pertama kali bertemu, tetapi dia tidak menyangka dia akan sekuat itu. Binatang-binatang naga bagaikan mainan di matanya. Para penjaga di belakangnya juga sama terkejutnya. Namun, mereka lebih kuat dari Li Wei, dan mereka tahu bahwa cara Huang Xiaolong menghadapi binatang buas itu luar biasa. Setiap kali dia mencengkeram leher mereka, dia akan menyegel semua kekuatan mereka. Itulah bagian mengerikan dari serangannya. Menangkap mereka bukanlah bagian yang menakutkan, tetapi bagian yang benar-benar menakutkan adalah menundukkan mereka dengan menyegel kekuatan mereka. Seberapa kuat dia harus melakukannya? Mereka tidak tahu, tetapi mereka tahu bahwa seseorang pasti harus berkali-kali lebih kuat daripada pihak lain sebelum mereka bisa melakukannya. Dengan kekuatan binatang naga, bahkan kepala istana tidak akan mampu melakukannya. 2 hari kemudian, Huang Xiaolong menatap binatang naga berwarna perak yang menyerang mereka, lalu dia melemparkannya ke dalam tungku matahari bulan. Itu yang ke-38. Li Wei merasa tenggorokannya kering. Dalam 2 hari yang singkat, Huang Xiaolong telah menangkap 38 binatang naga. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan satu saja dari mereka akan sangat berharga di pasaran. Jika dia menjual semuanya, berapa banyak uang yang akan dia dapatkan? Ekspresi aneh terbentuk di wajah Li Wei. Tuan, menurut laporan kami, rumput jantung naga ada di depan, kata Li Wei hati-hati saat berdiri di belakang Huang Xiaolong. Dia tidak lagi berani berbicara kepada Huang Xiaolong seperti yang dia lakukan di masa lalu. Meskipun dia bersikap hormat ketika berbicara kepadanya beberapa hari yang lalu, rasa hormat yang dia miliki kepadanya membuatnya semakin sopan. Huang Xiaolong mengangguk sedikit. Ada berapa banyak binatang naga? Huang Xiaolong tiba-tiba bertanya, mengejutkan Li Wei dan para pengawalnya. Kami tidak yakin tentang itu, gumam Li Wei. Namun, Ki naga alami di Gua Naga menjadikannya tempat kultivasi terbaik bagi binatang buas naga. Seharusnya tidak kurang dari 1000 dari mereka tinggal di gua itu. 1000, itu adalah perkiraan kasarnya. Tentu saja, itu adalah perkiraan terendah. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya. Jika benar-benar ada 1000 binatang naga, dia akan terlihat sangat keren jika dia membuat mereka mengikuti di belakangnya. Karena Huang Xiaolong memiliki garis darah Huang Long, wujud aslinya adalah naga emas. Dia merasa binatang naga agak sesuai dengan keinginannya. Apakah gua naga dimiliki oleh seseorang? Huang Xiaolong tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Li Wei menatap pengawalnya, dan mereka menjawab dengan hormat, kami mendengar pemilik Gua Naga memiliki kekuatan yang tak terduga. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka bertemu dengan pemilik Gua Naga, tetapi tidak seorang pun tahu apakah mereka mengatakan yang sebenarnya. Oh, kekuatan yang tak terduga. Huang Xiaolong mengangkat alisnya karena terkejut. Ya, bahkan kita tidak tahu seberapa kuat dia. Kudengar penguasa dunia dari dunia suci api surgawi pernah bertarung dengannya di masa lalu, tetapi tidak ada yang tahu hasil pertempurannya. Penguasa dunia adalah seorang ahli yang memahami ke-13 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Rasa pemujaan memenuhi mereka berdua saat berbicara tentang penguasa dunia dari dunia suci api surgawi. Bagi mereka, dia adalah sosok yang setara dengan para dewa. Meskipun mereka berada di dunia sili, penguasa dunia dari dunia suci api surgawi dianggap sebagai ahli yang berdiri di puncak piramida kekuatan. Huang Xiaolong tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit penasaran. 1 jam berlalu dalam sekejap mata saat mereka terus maju. Rumput jantung naga. Li Wei melihat sebatang tanaman herbal emas di pegunungan di depan, dan dia berteriak kaget. Ketika Huang Xiaolong menoleh untuk melihat tanaman itu, dia menemukan tangkai tanaman emas yang memikat bergoyang tertiup angin. Setelah berseru kegirangan, Li Wei melompat ke udara bersama para pengawalnya dan tiba di depan tanaman obat itu. Tepat saat dia hendak meraih tangkainya, sebuah cakar raksasa turun dari kehampaan. Saat pengawalnya melihat cakar itu, mereka tahu sudah terlambat untuk bereaksi. Mereka mungkin tidak tahu seberapa kuat lawannya, tetapi mereka tahu itu adalah binatang naga terkuat yang mereka temui sejak memasuki Gua Naga. Jika cakar itu mendarat, mereka pasti akan mati dengan mengerikan. Saat mereka bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada dunia, cakar itu berhenti di udara. Seolah-olah cakar itu menghantam dinding yang tak terlihat. Keduanya menarik napas dingin karena terkejut. Santai saja dan petik ramuanmu. Sebuah suara tenang terdengar di benak mereka. Tak lain dan tak bukan adalah Huang Xiaolong. Kembali ke kenyataan, mereka tidak berani menunda lebih lama lagi. Setelah mengambil rumput jantung naga, mereka kembali ke kapal. Ketika mereka melangkah ke kapal terbang, mereka menghela napas lega karena mereka tidak pernah merasa sedekat ini dengan kematian sebelumnya. Mengaum, melihat harta karunnya telah diambil, binatang naga itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit sehingga menyebabkan bumi di bawahnya bergetar. Bentuk aslinya langsung terlihat, dan para ahli di kapal terbang itu terkesiap ketakutan. Ukurannya sebesar gunung. Berani sekali kau. Sambil menggoyangkan tubuhnya, binatang buas itu mengayunkan cakarnya ke arah kapal terbang yang ukurannya sebesar semut jika dibandingkan dengan dirinya. Huang Xiaolong bahkan tidak repot-repot melihat binatang buas yang sebanding dengan leluhur Dao yang memahami 7 elemen. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengirimnya terbang ke pegunungan di bawah. Ledakan. Binatang besar itu menghancurkan puncak-puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan sementara langit bergetar di bawah tekanan yang mengerikan.
Li Wei dan yang lainnya menatap Huang Xiaolong dengan mulut menganga. Ayo pergi. Huang Xiaolong menyilangkan lengannya di belakang punggungnya dan menyatakan. Kembali ke kenyataan, Li Wei mengangguk seperti ayam kayu sebelum memerintahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Untuk membuat obatnya, mereka membutuhkan 2 batang rumput jantung naga. Mereka perlu menemukan 1 lagi. Sebelum mereka pergi, Huang Xiaolong dengan santai melihat ke suatu titik di kehampaan di kejauhan. Beberapa saat setelah kelompok Huang Xiaolong pergi, sekelompok ahli muncul dari kehampaan. Bab 3447, Telur Naga Phoenix Esensi Kekacauan. Bab 3447, Telur Naga Phoenix Esensi Kekacauan. Jika Li Wei melihat mereka, dia pasti mengenali baju zirah yang mereka kenakan. Ketika mereka muncul, mereka melihat ke arah kapal terbang itu dan salah satu pemuda dalam kelompok itu berkata, dia cukup kuat, menurutmu, berapa banyak elemen yang telah dia pahami? 8, 9, 10. Orang yang berdiri di tengah kelompok itu, seorang yang sangat cantik, bergumam, dia seharusnya memahami 10 elemen. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Itu tidak mungkin. Kami tidak mendengar ada orang yang cocok dengan deskripsinya di dunia Sili. Orang-orang yang berdiri di sekitarnya mengerutkan kening. Biasanya, seseorang akan sangat terkenal di dunia Sili jika ia memahami 10 elemen. Dia mungkin bukan dari dunia kita, gumam wanita cantik itu. Siapa peduli kalau dia memang begitu? Bahkan jika dia menguasai 10 elemen, itu tidak masalah. Kita berada di bawah perintah putri keempat untuk menemukan telur naga Phoenix Esensi Kekacauan. Jika dia berani merusak rencana kita, aku akan mencincangnya dengan kapaku. Gerutu seorang pria bertampang tangguh dalam kelompok itu yang berwajah seperti manik-manik. Mereka yang berdiri di sekitar tertawa kecil, namun wanita itu mendesah kecewa, berhentilah bersikap biadab sepanjang waktu. Pria berjanggut itu hanya bisa menyeringai geli. Sesaat kemudian, mereka berenam pergi. Pada hari-hari berikutnya, Huang Xiaolong menangkap beberapa binatang naga lagi. Mereka mungkin kuat, tetapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan binatang yang melindungi rumput jantung naga. Mereka tidak dapat menemukan sisa tangkainya, tidak peduli seberapa banyak mereka mencarinya. Tentu saja, tanaman herbal pada tingkat itu jarang terlihat, tidak peduli seberapa optimal lingkungan untuk pertumbuhannya. Namun, Li Wei mulai panik. Tenang saja, selama masih ada rumput jantung naga yang tersisa, kita pasti bisa menemukannya, gumam Huang Xiaolong. Ya, jawab Li Wei tergesa-gesa. Saat mereka terus maju, Huang Xiaolong menghirup kinaga saat kinaga itu semakin padat di udara di sekitarnya. Kinaga di sini benar-benar murni. Orang hanya bisa membayangkan betapa tingginya kualitasnya jika Huang Xiaolong menunjukkan apresiasinya terhadap hal itu. Li Wei terkekeh, kau benar. Di kedalaman gua naga tempat tinggal kepala gua, konon kinaga di udara begitu kental sehingga kristal dapat terkondensasi darinya. Ada banyak ahli yang menemukan banyak batu spiritual naga di sana. Salah satunya yang seukuran telapak tangan dijual seharga 100 juta koin dao. Oh, begitukah? Huang Xiaolong terkekeh. Kalau begitu, kita harus berjalan-jalan di kedalaman gua naga. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan beberapa di antaranya. Koin dao di alam semesta tempat dia berada berbeda dengan yang ada di dunia naga berkobar. Karena itu, kekayaan Huang Xiaolong tidak berguna di sana. Tentu saja, dia punya banyak harta di tungku matahari bulan. Dia bisa dengan mudah menjual beberapa di antaranya dengan harga yang sangat mahal. Li Wei terkekeh. Kau mempermainkanku. Dengan kekuatanmu, kenapa kau akan kekurangan koin dao? Dia menyadari bahwa jumlah kompensasinya seperti lelucon di mata Huang Xiaolong. Beberapa hari lagi berlalu. Selain bertemu dengan selusin binatang naga, Huang Xiaolong berhasil memperoleh beberapa ramuan spiritual yang dikaitkan dengan naga. Huang Xiaolong berhasil mendapatkan sebagian besar dari harta karun itu setelah membunuh para ahli yang juga ikut berpetualang. Ada banyak artefak dao di antara harta karun itu, tetapi selain yang bermutu tinggi, dia memberikan semuanya kepada kelompok Li Wei. Rasa hormat dan kekaguman mereka terhadap Huang Xiaolong tumbuh dari hari ke hari. Rumput hati naga. Li Wei menunjuk ke salah satu puncak gunung di depan dan berteriak kegirangan. Berbalik menatap puncak gunung di depan, Huang Xiaolong melihat ramuan emas memancarkan cahaya yang menyilaukan. Li Wei bukan satu-satunya yang terkejut. Para pengawalnya juga sama terkejutnya. Mereka akhirnya menemukan tangkai lainnya. Para penjaga di belakang Li Wei menjadi jauh lebih patuh kali ini. Mereka tidak terburu-buru keluar seperti sebelumnya. Benar saja, Huang Xiaolong menjentikkan jarinya dan seekor binatang naga raksasa muncul. Binatang itu bersayap dan sederet duri tumbuh di punggungnya. Aura yang dipancarkannya sangat mengerikan, dan jelas lebih kuat dari binatang sebelumnya. Pedang naga, Li Wei dan yang lainnya terkesiap serempak. Naga pedang adalah salah satu jenis binatang naga terkuat. Ia lebih cepat dan lebih kuat daripada binatang buas dengan level yang sama. Huang Xiaolong meraih kekosongan itu, segera menyegel naga pedang itu. Dia melemparkannya ke dalam tungku matahari dan bulan seperti sebelumnya. Meskipun sebanding dengan seorang ahli yang telah memahami 9 elemen, itu tidak lebih dari seekor anak ayam yang baru lahir dibandingkan dengan Huang Xiaolong. Jika dia harus membandingkan binatang itu dengan seseorang, binatang itu pasti lebih kuat dari Yuan Tianyi yang memburunya di masa lalu. Melihat Li Wei dan yang lainnya masih bingung, Huang Xiaolong hanya bisa mengingatkan mereka untuk memetik ramuan itu. Setelah mengambil ramuan itu, Huang Xiaolong menyuruh mereka masuk lebih dalam lagi. Sebulan berlalu dengan cepat, dan dalam sebulan mereka berada di Gua Naga, Huang Xiaolong berhasil mengumpulkan lebih dari 500 binatang naga. Saat mereka mendekati kedalaman gua, mereka yang ditangkapnya sebanding dengan para ahli yang telah memahami 10 elemen.
Dia mengumpulkan tanaman herbal dan artefak Dao di sepanjang jalan, dan dia bahkan menemukan beberapa urat spiritual tingkat atas yang memiliki atribut naga. Itu saja sudah bernilai triliunan. Akan tetapi, itu hanyalah uang receh bagi Huang Xiaolong. Tidak perlu menyebutkan 1 triliun koin Dao ketika kuadriliun adalah satuan yang digunakan Huang Xiaolong untuk mengklasifikasikan uang receh. Li Wei dan yang lainnya merasa seperti sedang bermimpi ketika melihat banyaknya harta yang dikumpulkannya. Hah, Huang Xiaolong melihat wilayah rahasia besar muncul di kejauhan tiba-tiba. Ada 2 telur besar di dalamnya, dan warna pada cangkangnya sama persis. Ki naga berputar di sekitar telur, tetapi itu belum semuanya. Ada jejak Ki Phoenix dan Ki esensi kekacauan di sekitar telur. Itu adalah telur naga Phoenix esensi kekacauan. Teriak Li Wei. Oh, itulah pertama kalinya Huang Xiaolong mendengarnya. Li Wei menjelaskan, telur-telur itu diletakkan setelah seekor Chaos Essence True Dragon kawin dengan Chaos Essence Phoenix. Saat telur-telur itu menetas, bayi itu akan memiliki bakat yang luar biasa. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya perlahan. Dia tahu tentang naga dan burung Phoenix. Jika memang begitu, telur-telur itu pastilah merupakan harta karun yang nilainya jauh melampaui apapun yang diperolehnya di Gua Naga sejauh ini. 6 sosok terbang ketika Huang Xiaolong memutuskan untuk mengambil telur itu. Bab 3448, Kekaisaran Surgawi Pengadilan Utara. Bab 3448, Kekaisaran Surgawi Pengadilan Utara. Haha, telurnya benar-benar ada di sini. Bahkan ada 2. Putri keempat pasti akan sangat gembira dengan penemuan kita kali ini. Di tengah tawa mereka melewati kapal terbang itu sambil mengabaikan kelompok Huang Xiaolong sepenuhnya. Ketika Li Wei dan yang lainnya melihat lencana pada jubah mereka, wajah mereka langsung berubah. Kekaisaran Surgawi Pengadilan Utara, saat teriakan mereka memenuhi udara, keenamnya sudah tiba sebelum telur-telur itu. Tepat sebelum mereka menyelesaikan misi untuk mendapatkan telur-telur itu, sebuah gelombang kejut membuat keenamnya berjatuhan di udara. Menjadi marah, mereka semua berbalik menatap Huang Xiaolong. Apa maksudmu dengan ini? Mereka membentak serempak sambil melotot ke arah Huang Xiaolong. Apa maksudku? Huang Xiaolong menatap mereka dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Apakah aku harus mengingatkan kalian bahwa akulah yang menemukan harta karun itu? Keenamnya menatapnya dengan kaget. Mereka belum memikirkan hal itu sebelumnya. Lagi pula, setiap pakar di area itu akan menyingkir saat mereka melihat anggota Northern Court Celestial Empire. Tidak ada yang cukup gila untuk bertarung dengan mereka karena sesuatu. Apakah kau yakin ingin bertarung dengan Kekaisaran Surgawi Pengadilan Utara demi telur-telur ini? Wanita cantik di antara mereka menggeram. Meskipun dia mengancam Huang Xiaolong, suaranya cukup menenangkan telinga. Maaf, aku belum pernah mendengar tentang kerajaan surgawimu. Huang Xiaolong menyilangkan lengannya di belakang punggungnya dan tersenyum. Lebih baik kau mengerti maksudku, apakah kau yakin ingin menyinggung perasaanku untuk mendapatkan harta karun itu? Huang Xiaolong tidak peduli apakah dia punya telur atau tidak. Namun, tindakan mereka membuatnya kesal. Pertama, mereka mengabaikan seluruh kelompok saat mendekati telur, dan sekarang, mereka mengancamnya. Lalat-lalat yang mengganggu itu benar-benar membuatnya jengkel. Wajah keenam ahli dari Kekaisaran Surgawi Istana Utara berubah muram. Li Wei dan yang lainnya merasakan kepanikan meningkat dalam hati mereka. Tuan, orang-orang itu berasal dari Kekaisaran Surgawi Pengadilan Utara. Bukankah seharusnya kita, Li Wei mencoba mencegah Huang Xiaolong untuk melanjutkan. Itu adalah Kekaisaran Surgawi Istana Utara. Hanya ada 2 orang seperti itu di dunia Sili. Penguasa dunia dari dunia suci berlimpah di dunia Sili, dan Istana Bintang Segudang hanyalah kekuatan tingkat kepercayaan. Jika Kekaisaran Surgawi Pengadilan Utara ingin memusnahkan mereka, itu hanya tinggal sepatah kata saja. Huang Xiaolong menghentikan Li Wei sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Pria berjanggut kasar itu melambaikan kapak di tangannya, dan dia meraung pada Huang Xiaolong, "Bocah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu istimewa setelah memahami 10 elemen hingga tingkat kesempurnaan? Hahaha, putri keempat kami meminta kami untuk membawa kembali telur-telur itu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, enyahlah. Kalau tidak." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Huang Xiaolong menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya menusuk kapak yang sangat dibanggakannya itu. Melewati pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, kapaknya hancur berkeping-keping. 5 orang lainnya menatapnya dengan mata terbelalak dan benih ketakutan tertanam di hati mereka. Pria yang terpental itu telah memahami 9 elemen hingga tingkat kesempurnaan, tetapi dia bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun. Itu belum semuanya. Mereka terkejut dengan kapak yang hancur. Itu adalah artefak Dao bermutu tinggi yang mereka bicarakan. Selain itu, pria berjanggut itu telah memeliharanya selama bertahun-tahun dengan esensi darahnya. Tidakkah kau pikir kau bertindak terlalu jauh? Si cantik dalam kelompok itu membentak dengan ekspresi dingin. Kau tidak akan bisa mendapatkan apapun dari ini. Terlalu jauh. Huang Xiaolong tetap sangat tenang. Aku sudah menunjukkan belas kasihan dengan tidak membunuhnya. Sebenarnya, kalian seharusnya berterima kasih kepadaku atas kebaikanku. Ekspresi mereka berubah sekali lagi. Dia pasti seseorang dari dunia Sili kita, wanita itu menatap Li Wei dan kapal terbang yang mereka tumpangi. Kau mungkin tidak takut pada kami, tapi bagaimana dengan mereka? Seluruh faksi mereka mungkin akan musnah karena tindakanmu. Ancamannya tidak bisa lebih jelas lagi. Memang, ketakutan muncul di mata mereka dari Istana Bintang Segudang. Senyum mengembang di wajah Huang Xiaolong. Jadi sekarang kita akan menggunakan ancaman. Apa kau percaya aku akan menelanjangimu sekarang juga dan menyegel ki sejatimu? Aku akan meninggalkanmu di sini sebagai hadiah untuk para binatang buas atau siapapun yang lewat.
Kepanikan langsung muncul saat dia mundur beberapa langkah. Meskipun dia tidak percaya bahwa Huang Xiaolong akan melakukan apa yang dikatakannya, dia tidak mau mengambil risiko. Jika dia menindaklanjuti ancamannya, bukankah itu berarti? Aku adalah Panglima Kekaisaran Surgawi Istana Utara, Lu Ting. Beraninya kau, dia meraung marah sebelum melepaskan auranya. Dia adalah seorang ahli yang telah memahami 10 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Sambil mengangkat alisnya dengan geli, Huang Xiaolong melanjutkan, oh, Marsekal Kekaisaran, ini membuatku semakin ingin mencobanya. Kau, pedang di tangannya mulai berdengung saat wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Marsekal, kita akan bergandengan tangan untuk mengalahkannya. Salah satu bawahannya melangkah maju sambil melotot ke arah Huang Xiaolong. Ekspresi Lu Ting menjadi suram, tetapi dia berhasil menahan amarahnya. Kita akan bertemu lagi. Setelah berbicara, dia membawa 5 orang lainnya pergi. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke angkasa luas di atas. Sebelum pria berjanggut itu pergi, dia melemparkan tatapan terakhir ke arah Huang Xiaolong. Melihat mereka pergi, tawa kecil keluar dari bibir Huang Xiaolong sebelum dia berbalik untuk melihat telur-telur itu. Meskipun telur-telur itu tidak akan menetas dalam waktu dekat, Huang Xiaolong bisa merasakan jumlah kekuatan hidup yang mengejutkan tumbuh di dalamnya. Bahkan jika dia memurnikan telur-telur itu, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat. Tuan, tentang Kekaisaran Surgawi Pengadilan Utara, Li Wei mencicit. Tidak perlu khawatir, Huang Xiaolong tertawa sambil menyimpan telur-telur itu di tungku matahari dan bulan. Ceritakan lebih banyak tentang mereka. Ya, Li Wei segera memberitahunya semua yang diketahuinya. Namun, Kekaisaran Surgawi Istana Utara dan Istana Bintang Seribu adalah eksistensi dalam 2 skala yang berbeda. Dia hanya bisa menggambarkannya secara garis besar. Ada 2 kerajaan surgawi di dunia Sili. Salah satunya adalah Kerajaan Surgawi Sili, dan yang lainnya adalah Kerajaan Surgawi Pengadilan Utara. Putri keempat dari Kerajaan Surgawi Pengadilan Utara sangat disukai oleh Kaisar Surgawi, dan dia adalah seorang ahli yang memahami 12 elemen. Reputasinya di Kerajaan Surgawi bagaikan matahari di langit, dan dia berada di peringkat 10 ahli teratas dari generasi muda. Li Wei merasakan jantungnya berdebar ketakutan setelah dia menjelaskan situasinya kepada Huang Xiaolong. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika dia bergerak melawan Istana Bintang Segudang milikmu, aku akan menghadapinya. Setelah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Huang Xiaolong, Li Wei tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setelah melakukan perjalanan selama sebulan lagi, mereka akhirnya mendekati bagian terdalam Gua Naga. Tuan, bukankah sebaiknya kita mulai berangkat? Li Wei ragu sejenak sebelum bertanya pada Huang Xiaolong. Kinaga memenuhi ruang di hadapan mereka dan semua orang dapat merasakan tekanan mengerikan yang datang dari bagian terdalam Gua Naga. Setelah memikirkannya, Huang Xiaolong bergumam, tunggu aku di sini. Aku akan kembali dalam 3 hari. Sambil meletakkan formasi untuk melindungi kapal terbang mereka, Huang Xiaolong terbang lebih dalam ke Gua Naga sendirian. Bab 3449, Ahli dengan 6 garis keturunan kuno. Bab 3449, Ahli dengan 6 garis keturunan kuno. 2 hari kemudian, Huang Xiaolong tiba di bagian terdalam Gua Naga. Dia menghabiskan waktu begitu lama untuk menangkap lebih banyak binatang naga. Dari lusinan yang ia tangkap, semuanya sebanding dengan para ahli yang telah memahami 12 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Bahkan ada 2 yang sebanding dengan para ahli yang telah memahami ke-13 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Adapun yang terkuat di antara mereka, ia telah membentuk energi kosmos agung. Faktanya, binatang terkuat telah mengumpulkan 100 juta unit energi kosmos agung. Tidak peduli ke kerajaan langit mana Huang Xiaolong melemparkan binatang itu, ia akan dianggap sebagai ahli yang tak tertandingi. Tepat saat dia mendekat, suara gemuruh yang menggetarkan langit menyebabkan ruang di sekeliling mereka bergetar. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Dengan kemampuannya, dia bisa melihat 2 ahli bertarung di kedalaman angkasa di hadapannya. Keduanya sangat dekat untuk memasuki alam dewa penciptaan. Salah satu dari mereka dapat menghajar Huang Dinghai hingga babak belur. Bahkan, mereka lebih kuat dari Huang Jia yang dimangsa Huang Xiaolong. Itu berarti mereka lebih kuat daripada para ahli yang memiliki 1,2 miliar unit energi kosmos agung. Huang Xiaolong melepaskan jiwa daunnya sebelum menuju medan perang. Kinaga mengamuk di kedalaman Gua Naga dan itu lebih dari cukup untuk mencabik-cabik seorang ahli yang telah memahami 13 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Tentu saja, itu tidak dapat menghentikan Huang Xiaolong. Dia berjalan masuk seolah-olah itu bukan apa-apa. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba. Dia bisa melihat bahwa salah satu pihak yang terlibat dalam pertarungan itu adalah seekor naga berkepala 2. Naga itu memiliki 1 kepala putih dan 1 kepala hitam, dan Huang Xiaolong terkejut menemukan keberadaan binatang buas seperti itu. Itu adalah binatang pertama dari jenisnya. Huang Xiaolong yakin bahwa itu adalah satu-satunya di alam semesta. Naga berkepala 2 itu melepaskan napas naga yang merupakan gabungan kekuatan. Kekuatan reinkarnasi, hidup dan mati, serta yin dan yang terkandung dalam ledakan itu. Lawan sang naga adalah raksasa. Dari penampilannya, mereka berdua adalah makhluk yang diciptakan bersama alam semesta. Ada cahaya biru tua di matanya, dan ada 6 artefak ciptaan semu yang berbeda di ke-6 lengannya. Ada bilah, pedang, tombak, kapak, tombak, dan palu. Ketika dia mengayunkan ke-6-nya, seolah-olah dunia itu sendiri sedang menimpa lawannya. Terlebih lagi, raksasa itu tampak seperti memiliki 6 garis keturunan kuno yang berbeda. Huang Xiaolong pernah melihat para jenius dengan 3 garis keturunan kuno, tetapi itu adalah pertama kalinya dia melihat 6 garis keturunan. Raksasa itu telah menghancurkan hukum alam semesta. Itu seperti menciptakan 3 dunia, itu adalah keajaiban yang tidak seharusnya terjadi.
Tentu saja, menciptakan 3 dunia adalah hal yang jauh lebih tinggi daripada memiliki 6 garis keturunan kuno. Gu Yuan, urat nadi spiritual tingkat alam semesta milik gua nagaku. Jangan pernah berpikir tentang itu. Naga itu meraung dengan sekuat tenaga. Raksasa itu mendengus jijik, Long Yi, kalau aku tidak bisa mendapatkannya, kau juga tidak bisa. Huang Xiaolong tersenyum saat mendengar percakapan mereka. Sepertinya ada harta karun di gua naga. Hal yang paling kurang dimilikinya adalah urat spiritual tingkat alam semesta dan pil penciptaan. Selama ia memiliki cukup banyak, ia yakin dapat mengumpulkan 1,2999 miliar unit energi kosmos agung di dunia ketiganya. Huang Xiaolong menyeringai, dan fluktuasi itu mengungkapkan lokasinya kepada 2 orang yang tengah terkunci dalam pertarungan sengit. Siapa? Sambil meraung marah, mereka melepaskan aura mereka sepenuhnya. Gelombang kejut yang mengerikan bergerak ke arah Huang Xiaolong dan retakan mulai muncul di kehampaan di sekitar mereka. Mereka adalah makhluk yang sangat dekat dengan dewa alam penciptaan. Tidak peduli seberapa santai mereka melepaskan serangan, itu adalah sesuatu yang akan menghancurkan seorang Dao yang telah memahami 13 elemen. Setelah memperlihatkan dirinya, Huang Xiaolong berdiri tegak sambil menatap mereka berdua. Hah, mereka menatapnya dengan ketakutan. Aku ingin tahu siapa rekan kultivator itu, tanya Gu Yuan sambil menatap lurus ke arah Huang Xiaolong. Long Yi mengalihkan fokusnya ke Huang Xiaolong saat mereka berdua menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh pendatang baru itu. Huang Xiaolong tidak peduli dengan reaksi mereka, dan dia terkekeh, aku Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Kerutan muncul di wajah mereka. Mereka belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya, tetapi dari kekuatan yang ditunjukkannya, dia seharusnya bukan junior yang tidak dikenal. Aku tidak menyangka kalau gua naga memiliki urat nadi spiritual tingkat alam semesta. Niat membunuh melonjak dalam hati mereka saat mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Hehe, naga berkepala 2 itu mencibir, nak, apakah kau yakin kau cukup kuat untuk mengarahkan pandanganmu pada jalur spiritual? Ia menjilat bibirnya dan melanjutkan, garis keturunan di tubuhmu tidak lebih lemah dari Gu Yuan. Jika aku melahap esensi darahmu, aku mungkin bisa memasuki alam dewa penciptaan. Gu Yuan dan Long Yi telah mencapai puncak alam Dao mulia. Mereka tinggal selangkah lagi untuk menerobos, dan mereka mencari segala macam metode untuk memasuki alam dewa penciptaan. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk maju. Gu Yuan menatap Huang Xiaolong dengan tatapan serakah yang sama di matanya. Sambil tertawa geli, Huang Xiaolong menjelaskan, kau benar. Garis keturunanku adalah satu-satunya, dan jika kau melahap garis keturunanku, kau pasti akan bisa memasuki alam dewa penciptaan. Namun, apakah kau yakin kau adalah tandinganku? Gu Yuan dan Long Yi menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Aku, Gu Yuan, telah menjelajahi dunia yang tak terhitung jumlahnya. Aku adalah eksistensi terkuat di bawah alam dewa penciptaan. Aku menolak untuk percaya bahwa kau lebih baik dariku. Tidak heran dia begitu percaya diri. Dia memiliki 6 garis keturunan kuno yang tak tertandingi, dan dia jelas tidak terkalahkan oleh para ahli yang bukan dewa penciptaan. Jika bukan karena esensi naga dan ki naga di gua naga, Long Yi juga tidak akan menjadi lawannya. Bab 3450 banding 5 miliar. Bab 3450, 2,5 miliar. Huang Xiaolong tidak marah ketika mendengar tantangan itu. Sebaliknya, dia tertawa, baiklah, siapa yang maju lebih dulu? Mengapa kalian tidak bekerja sama? Gu Yuan dan Long Yi mengerutkan kening sambil menatap Huang Xiaolong. Jejak amarah memenuhi hati Long Yi. Dia melotot ke arah Huang Xiaolong dan menggeram, kita tidak perlu bekerja sama untuk membunuh orang sepertimu. Dia muncul di hadapan Huang Xiaolong sambil menggoyangkan tubuhnya. Aku, sendirian, sudah cukup untuk membunuhmu. Cakarnya menghantam kepala Huang Xiaolong setelah kata-kata itu keluar dari bibirnya. Kekuatan hampir 2,1 miliar unit energi kosmos agung turun dari kehampaan dan menghancurkan ruang di sekitar mereka. Gua itu mulai bergemuruh hebat. Sebagai penguasa gua naga, amarah Long Yi dapat mengguncang seluruh ruang. Melihat Long Yi sudah bergerak, Gu Yuan memilih untuk menonton dari samping. Dia ingin melihat seberapa kuat anak sombong itu. Huang Xiaolong tetap tenang saat dia melihat cakar raksasa jatuh dari langit. Sambil memutar seni naga terbang, dunia pertamanya mulai berputar di dalam tubuhnya. Tinjunya terbang keluar untuk menyambut serangan Long Yi. Sebuah ledakan dahsyat menggetarkan langit dan Long Yi terlempar ke pegunungan di bawahnya. Ia baru berhenti setelah mendarat beberapa mil jauhnya. Gu Yuan menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Dia tidak menyangka Huang Xiaolong begitu kuat. 1,2999 miliar unit energi kosmos agung. Gu Yuan tersentak. Baik Long Yi maupun dirinya sendiri berada di level itu. Jumlah orang yang dapat menantang mereka hampir tidak ada, dan satu-satunya orang yang akan diakui Gu Yuan sebagai lawannya adalah Long Yi. Hari ini, ia menemukan satu lagi. Dilihat dari penampilannya, Huang Xiaolong tampak jauh lebih kuat dari Long Yi. Sebagai penguasa gua dari Gua Naga, Long Yi adalah sosok yang seperti dewa. Dia juga satu-satunya naga hitam dan putih di alam semesta, dan kemampuan bertarungnya tak tertandingi. Meski begitu, dia kalah saat berhadapan dengan Huang Xiaolong. Ketika Long Yi berdiri, dia merasakan seluruh tubuhnya sakit dan cakarnya gemetar kesakitan. Dia merasa seolah-olah cakarnya menghantam artefak penciptaan yang tidak dapat dihancurkan ketika bertemu dengan tinju Huang Xiaolong sebelumnya. Keterkejutan Long Yi berada di level lain jika dibandingkan dengan Gu Yuan. Dia tidak menyangka tubuh fisik seseorang bisa begitu menakutkan. Bahkan dengan fisiknya yang unik dan dianggap tak tertandingi di dunia, pemuda yang berdiri di hadapannya itu beberapa kali lebih kuat. Long Yi membelalakan matanya saat menatap Huang Xiaolong. Jejak kewaspadaan melintas di matanya.
Tentu saja, dia hanya berhati-hati. Dia bisa merasakan bahwa Huang Xiaolong bukanlah dewa penciptaan. Karena itu, dia tidak berpikir bahwa Huang Xiaolong akan dapat melakukan apapun padanya. Gu Yuan memecah keheningan, kekuatanmu telah melampaui ekspektasiku. Kau jelas lebih kuat dari kami berdua, tetapi tidak akan mudah bagimu untuk mendapatkan urat spiritual. Jika kita bergandengan tangan, kita akan lebih dari mampu mengalahkanmu. Begitukah? Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku menggunakan kekuatan penuhku sebelumnya? Huang Xiaolong terkekeh. Benar, dia hanya menggunakan kekuatan dunia pertamanya. Jika dia menggunakan ketiga dunia itu, lebih dari 3 miliar unit energi kosmos agung akan dilepaskan. Long Yi akan berubah menjadi bubur. Tidak peduli seberapa istimewanya keberadaan Long Yi, itu tidak ada gunanya melawan kekuatan murni. Gu Yuan dan Long Yi langsung mengernyit. Bagaimana mungkin dia bisa menahan diri? Kekuatan yang dia tunjukkan sudah cukup mengerikan, dan tidak mungkin dia masih menyembunyikan kekuatannya. Sebelumnya, ia mengungkapkan 1,2999 miliar unit energi kosmos agung. Kecuali ia adalah dewa pencipta, tidak ada cara untuk menjadi lebih kuat. Atau begitulah yang mereka pikirkan. Karena kamu begitu yakin, kita akan bekerja sama. Gu Yuan mengangguk ke arah Long Yi, bagaimana menurutmu? Baiklah, Long Yi menyetujuinya tanpa ragu sedikit pun. Tanpa menahan diri lagi, mereka melepaskan aura mereka sepenuhnya. Tubuh Long Yi memancarkan sinar cahaya cemerlang yang menerangi Gua Naga. Itu adalah pertama kalinya Huang Xiaolong merasakan kekuatan sejati dari keberadaan unik seperti Long Yi. Namun, apa yang diungkapkan Gu Yuan lebih mengejutkan Huang Xiaolong. Keenam garis keturunan kuno dalam tubuh Gu Yuan diaktifkan, dan 6 sungai surgawi muncul di atas kepalanya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa sejati yang mampu mengendalikan alam semesta. Mereka mendengus sekali sebelum menyerang Huang Xiaolong serempak. Keenam artefak ciptaan semu di tangan Gu Yuan menebas Huang Xiaolong sementara Long Yi memanfaatkan Ki Naga di kedalaman Gua Naga. 1000 naga hitam dan putih diciptakan dari Ki Naga. Kombinasi kegelapan yang menyedot jiwa dan lautan putih yang tak berujung akan membawa keputusasaan bagi siapapun yang melihatnya. Mereka juga mampu menyerang jiwa. Huang Xiaolong tetap tenang saat menatap mereka berdua. Dengan seni agung naga berkobar dan seni naga melonjak, dua dunia mulai berputar di dalam tubuhnya. Seekor naga emas muncul di belakangnya dan kekuatan binatang tingkat penciptaan merobek kekosongan. Gu Yuan dan Long Yu menatap naga di belakang Huang Xiaolong, dan mereka berteriak ketakutan. Naga emas penciptaan. Huang Xiaolong tidak peduli mendengarkan teriakan mereka saat ia bergerak. Tentu saja, ia tidak menggunakan set armor Huang Long atau kapak pangu. Ia hanya menyerang mereka dengan tubuh fisiknya. Wah, ketika dia menghantam mereka, mereka merasa seolah-olah mereka menabrak dunia suci yang besar. Dampaknya hanya bisa dibayangkan saat mereka merasakan tulang-tulang di tubuh mereka retak. Saat melesat menembus angkasa, mereka berdua merasakan tubuh mereka hancur. Bahkan jiwa dao mereka pun tak luput. Mereka memuntahkan seteguk darah ketika akhirnya mendarat di tanah, dan mereka mengabaikan luka-luka mereka saat menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki 2,5 miliar unit energi kosmos agung? Hati Gu Yuan dipenuhi dengan teror saat dia bertanya. Jika mereka tahu bahwa dia menyembunyikan kekuatan dunia ketiganya, mereka mungkin akan merasa tidak terlalu terkejut dengan pengungkapannya. Sayang sekali mereka tidak tahu. 2,5 miliar, Huang Xiaolong terkekeh. Perlahan-lahan mengedarkan seni penciptaan dunia pangu, Huang Xiaolong memutuskan untuk sedikit pamer. Bab 3451, Ruang Gua Naga. Bab 3451, Ruang Gua Naga. Mengedarkan 3 jenis seni tingkat penciptaan yang berbeda, energi kosmos agung mengalir keluar dari tubuhnya. Ledakan, Gu Yuan dan Long Yu merasakan dunia di sekitar mereka bergetar. Pada saat berikutnya, seluruh area terisolasi dari Gua Naga. 3,8 miliar unit energi kosmos agung mengalir keluar dari tubuh Huang Xiaolong, dan menghancurkan semua yang ada di jalannya. Semuanya terasa sangat tertekan dan mereka berdua terpaksa berlutut. 3,8 miliar unit energi kosmos agung terlalu mengerikan. Gua Naga dipaksa menuju ambang kehancuran. Para binatang naga di dalam gua itu terpaksa tiarap ke tanah dan menggeram ketakutan. 3,8 miliar unit energi kosmos agung. Long Yu dan Gu Yuan berteriak serempak. Mereka berdua telah terluka parah oleh Huang Xiaolong, dan dengan tekanan tambahan yang datang dari kehampaan, mereka merasa seolah-olah tubuh mereka akan meledak. Huang Xiaolong menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke arah mereka berdua. Tulang-tulang mereka mulai berderit keras. Semakin dia berjalan, semakin pucat warnanya. Akhirnya, mereka merasa seolah-olah jiwa dao mereka hendak berhamburan. Tuhan, tolong tunjukkan belas kasihan. Kami kalah. Mereka mungkin adalah ahli tertinggi di dunia sili, tetapi mereka seperti lalat di hadapan Huang Xiaolong. Tidaklah memalukan bagi mereka untuk mengakui kekalahan kepada seseorang yang jauh lebih kuat dari mereka. Huang Xiaolong mengambil energi kosmos agungnya dan tersenyum. Setengah jam kemudian, Gu Yuan dan Long Yi berdiri dengan patuh di hadapan Huang Xiaolong sambil menjawab semua pertanyaannya dengan hormat. Keduanya tunduk kepada Huang Xiaolong, dan dia menghabiskan setengah jam terakhir untuk menyembuhkan luka mereka. Mereka kembali ke kondisi puncak mereka setelah bantuan Huang Xiaolong. Bagaimana kau tahu tentang naga emas penciptaan? Tanya Huang Xiaolong. Ia menyadari bahwa mereka berdua mengenali naga emas itu saat ia memanggilnya. Mungkinkah seseorang di alam semesta mereka juga memiliki garis keturunan Huang Long? Ya, keduanya saling memandang dan mengangkat alis karena terkejut. Mungkinkah Huang Xiaolong tidak tahu tentang keberadaan Huang Muyang? Yang mulia, dewa penciptaan, Huang Muyang, dari dunia Muyang, memiliki garis keturunan Huang Long.
Gu Yuan menjawab meskipun dia bingung dengan pertanyaan Huang Xiaolong. Long Yi melanjutkan, Huang Mu yang bisa dikatakan sebagai juniorku. Dia mungkin lahir setelahku, tetapi bakatnya jauh lebih baik. Dia juga jauh lebih beruntung, yang menjelaskan kecepatan kultivasinya. Dia memasuki tahap penyelesaian besar alam dewa penciptaan belum lama ini. Oh, Huang Xiaolong sedikit terkejut. Namun, Huang Mu yang bukanlah orang baik. Gu Yuan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia membentuk aliansi dengan bajingan tua Meng Tian dan terus berlenggak-lenggok sejak saat itu. Siapapun bisa merasakan kebencian Gu Yuan terhadap Huang Mu yang. Meng Tian, Huang Xiaolong bertanya lagi. Yang mulia, apakah Anda tidak tahu tentang Meng Tian? Keduanya mengerutkan kening sebagai tanggapan. Saya datang ke sini dari alam semesta lain. Huang Xiaolong tidak merasa perlu menyembunyikannya dari mereka. Apa? Teriak mereka ketakutan. Selain alam semesta Meng Tian, apakah ada alam semesta lain di luar sana? Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya sebelum memberitahu mereka tentang bagaimana Xuan Hai membawanya ke alam semesta Meng Tian. Gu Yuan menatap Long Yi dan keduanya melihat ekspresi takjub di mata masing-masing. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Keduanya tampaknya tidak tahu tentang keberadaan alam semesta lain. Tak lama kemudian, dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang alam semesta Meng Tian. Dari mereka berdua, dia mengetahui bahwa dewa penciptaan terkuat di alam semesta Meng Tian bernama Meng Tian, dan dia telah mencapai puncak tahap penyelesaian agung alam dewa penciptaan. Dia memiliki 9,9 miliar unit energi kosmos agung. Namun, mereka belum mendengar apapun tentang dewa pencipta yang disebut Xuan Hai. Segera setelah itu, dia bertanya tentang urat spiritual tingkat alam semesta di Gua Naga. Mereka berdua tampak sangat bersalah ketika dia bertanya tentang hal itu. Vena spiritual terletak di ruang terpisah di Gua Naga. Ada banyak batasan di sekitarnya, dan bahkan kita berdua tidak akan bisa masuk sesuka hati, jelas Long Yi. Oh, Huang Xiaolong terkejut. Dia tidak tahu bahwa ada tempat seperti itu di Gua Naga. Karena tempat itu bisa menghentikan mereka berdua, batasan di sekitarnya pasti tidak lemah. Mereka bertiga segera tiba di tempat yang dibicarakan Long Yi. Meskipun mereka sudah berada jauh di dalam Gua Naga, mereka harus menempuh perjalanan setengah hari lagi sebelum tiba di pintu masuk ruang terpisah. Yang mulia, inilah tempat yang sedang kita bicarakan. Long Yi menunjuk ke arah kehampaan di hadapan mereka dan yang bisa dilihat Huang Xiaolong hanyalah ruang luas dengan bintang-bintang kecil berkelap-kelip di sekitarnya. Bintang-bintang di angkasa di hadapannya tampak seperti permata besar, dan setelah mengamati lebih dekat, Huang Xiaolong menyadari bahwa itu adalah biji. Itu adalah batu spiritual yang sangat jarang terlihat yang dikaitkan dengan naga, dan hanya Tuhan yang tahu berapa umurnya. Tidak ada yang lain selain biji-biji itu. Ki naga memenuhi ruang di hadapannya, dan ki itu begitu tebal sehingga tampak seperti naga-naga besar yang berguling-guling. Esensi naga di sini sangat kental, Huang Xiaolong terkesiap. Jika seorang ahli yang telah memahami ke-13 elemen hingga tahap penyelesaian agung berkultivasi di ruang angkasa, mereka akan memperoleh manfaat yang tak terbatas. Sayang sekali itu tidak berguna bagi Huang Xiaolong. Setelah bertanya tentang lokasi urat nadi spiritual, Huang Xiaolong meminta mereka menunggu di tempat mereka sebelum dia menghilang dengan satu pemberhentian. Ruang naga yang terpisah diciptakan selama pembentukan alam semesta, dan batasannya sangat kuat. Bahkan Huang Xiaolong tidak berani main-main. Dia melepaskan jiwa daunnya dan melakukan perjalanan dengan hati-hati. Dia menemukan beberapa bunga waktu dan tisel reinkarnasi void, dan ada banyak helai rumput jantung naga. Tentu saja, ada juga banyak ramuan berharga. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong tiba di depan urat nadi spiritual. Itu seperti naga raksasa yang melingkar di ruang di depannya, dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk mengambil urat spiritual itu. Dia melemparkannya ke dalam tungku matahari dan bulan, dan urat itu lebih besar dari apapun yang pernah dia dapatkan. Tungku itu bergetar hebat dalam upaya untuk menahannya. Sepertinya aku harus mencari cara untuk meningkatkan tungku ini, pikir Huang Xiaolong dalam hati. Tungku matahari bulan merupakan artefak penciptaan semu seperti puncak petir ungu, tetapi tampaknya ia mulai tertinggal. Setelah memperoleh urat spiritual, Huang Xiaolong tidak terburu-buru pergi. Ia terus melihat-lihat karena ia tidak tahu apa yang akan dapat ia temukan di ruang luas di hadapannya. Bab 3452, apakah kamu khawatir terhadapku? Bab 3452, apakah kamu khawatir terhadapku? Memang, firasatnya benar. Ada banyak harta karun menakjubkan yang tertinggal di kedalaman angkasa. Dia memperoleh sepotong kristal jiwa naga yang berukuran beberapa meter. Kristal itu sangat berharga. Kristal itu berisi jiwa naga bawaan, dan itu adalah sesuatu yang sangat berbeda dari jiwa naga yang disegel dalam kristal setelahnya. Jiwa naga bawaan mengandung energi sumber alam semesta yang sangat murni. Itu sangat berguna bagi siapapun dari ras naga, dan bahkan Huang Xiaolong akan dapat memperoleh banyak manfaat darinya. Itu belum semuanya. Huang Xiaolong juga memperoleh banyak harta karun. Ada beberapa biji peleburan naga, cairan naga, dan bahkan saripati naga. Esensi naga hanya bisa diperoleh dari naga murni. Esensi itu bisa dibuat menjadi berbagai pil. Huang Xiaolong bahkan berhasil memperoleh beberapa potong batu saripati atribut naga tingkat alam semesta. Ini barang bagus. Mata Huang Xiaolong berbinar ketika dia melihat roh naga tebal di sekitar batu esensi. Jika dia dapat menyatukan batu saripati naga ke dalam set zirah Huang Long, dia akan dapat meningkatkannya beberapa tingkat. Konon, hanya dewa pencipta yang bisa memurnikan artefak tingkat penciptaan, tetapi Huang Xiaolong bukanlah Dao Zun biasa. Ia memiliki energi kosmos agung yang lebih besar daripada para ahli alam dewa pencipta biasa. Huang Xiaolong tenggelam dalam pikirannya. Sehari kemudian, dia melihat sebuah benda besar bersinar samar di kejauhan.
Ini sumsum naga. Huang Xiaolong menatap benda-benda berkilauan emas di depannya. Sumsum naga, itu bahkan lebih berharga daripada apapun yang pernah ditemukannya sebelumnya. Itu adalah salah satu komponen terpenting untuk memulihkan kapak pangu. Huang Xiaolong menatap harta karun di hadapannya dengan heran. Semakin dia melihatnya, semakin senang hatinya. Dia tidak menyangka akan mendapatkan hadiah besar selama perjalanannya. Dengan tetap memegang sumsum naga, Huang Xiaolong ingin terus masuk lebih dalam ke dalam kehampaan. Namun, ia menyadari bahwa itu menjadi semakin sulit. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, ia tidak lagi mampu maju, dan ia hanya bisa berbalik dengan enggan. Huang Xiaolong memutuskan bahwa ia akan melakukan perjalanan ke ujung gua naga ketika dunia ketiganya mengumpulkan 1,2999 miliar unit energi kosmos agung. Dia juga bisa kembali ketika dia ingin menerobos ke alam dewa penciptaan. Lagi pula, itu adalah tempat sempurna untuk menerobos. Kecepatannya dalam perjalanan kembali jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia meninggalkan ruang terpisah dalam waktu setengah hari. Yang mulia, Gu Yuan dan Long Yi menyapa Huang Xiaolong begitu dia kembali. Melihat ekspresi penasaran di wajah mereka, Huang Xiaolong tahu bahwa mereka ingin tahu apakah dia memperoleh urat spiritual. Dia mengangguk sedikit dan terkekeh, "Ya, aku mengerti." "Selamat, Yang Mulia, aku berhasil mendapatkannya berkat informasimu. Selain itu, aku berhasil mendapatkan beberapa harta karun lainnya." Setelah berbicara, dia mengeluarkan cairan naga dan esensi naga. "Naga, cairan dan saripati naga," teriak mereka berdua karena terkejut. "Benar sekali." Huang Xiaolong terkekeh sebelum menyerahkannya kepada mereka. "Tidak, Yang Mulia, kita sudah terlalu lama terjebak di level kita saat ini. Anda harus menggunakannya untuk diri Anda sendiri." Gu Yuan dan Long Yi langsung menolak harta karun itu. "Simpan saja, kamu pasti membutuhkannya untuk menerobos setelah terjebak di kemacetan begitu lama." Huang Xiaolong tertawa, "Aku punya sedikit lagi, dan tidak perlu berdiri di atas upacara." Mereka berdua mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Huang Xiaolong sebelum menerima harta karun itu. Dengan mereka berdua mengikuti dari dekat, mereka muncul dari ruang terpisah. Huang Xiaolong tidak langsung bertemu dengan Li Wei dan yang lainnya setelah muncul. Sebaliknya, ia berkeliling untuk menaklukkan binatang buas naga. Apakah sesuatu terjadi pada Yang Mulia? Salah satu pengawal di belakang Li Wei bertanya. Li Wei juga sama khawatirnya. Bagaimanapun, Huang Xiaolong berkata bahwa dia akan kembali dalam 3 hari. Sudah 5 hari sejak dia pergi. Mereka mungkin mempercayai kekuatan Huang Xiaolong, tetapi mereka tahu bahwa segala sesuatunya bisa saja salah. "Nona muda, apakah menurutmu dia bertemu dengan penguasa gua naga?" Kekhawatiran di hati Li Wei bertambah besar. Jika dia benar-benar bertemu dengan kepala gua, bukankah itu berarti? Dia tidak dapat berhenti memikirkan adegan di mana seekor naga raksasa menelan Huang Xiaolong. "Nona muda, sebaiknya kita pergi, terlalu berbahaya untuk tetap tinggal di sini." Desak penjaga di belakang Li Wei. Tamparan mendarat di wajah penjaga itu saat saran itu dilontarkan. Li Wei melotot ke penjaganya dan mendengus, "Jika kau mengatakannya lagi, aku akan membunuhmu." Penjaga itu berlutut dan meminta maaf sebesar-besarnya. "Sepertinya aku cukup pandai menilai orang." Sebuah suara bergema di udara saat 3 sosok muncul di kehampaan di atas mereka. Orang yang memimpin jelas-jelas Huang Xiaolong. Li Wei dan yang lainnya menghela napas lega. "Yang Mulia," Li Wei menatap Long Yi dan Gu Yuan dengan curiga saat dia menyadari bahwa mereka berbeda dari binatang naga yang telah dia taklukkan di sepanjang jalan. Gu Yuan telah mengecilkan tubuhnya, dan dia hampir tidak lebih tinggi dari manusia biasa. Sedangkan untuk lengannya, dia menyembunyikan 4 di antaranya dengan semacam seni ilusi. Sedangkan Long Yi, dia dalam wujud manusia. Meski tampak seperti manusia normal, tubuhnya terbagi menjadi 2 warna, dan itu terlihat sangat aneh. Huang Xiaolong memperkenalkan mereka berdua saat melihat ekspresi wajah Li Wei. "Kalian bisa memanggilnya Gu Yuan, dan ini Long Yi." Gu Yuan adalah seorang ahli tersembunyi, dan tidak banyak orang yang tahu bahwa kepala gua naga bernama Long Yi. Karena itu, kelompok Li Wei tidak merasa ada yang aneh saat mendengar nama-nama itu. "Kami menyapa para kultivator," Li Wei menyapa dengan hormat. Keduanya langsung bisa melihat kekuatan Li Wei, tetapi mereka tidak berani berpura-pura. Mereka menganggukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Segera setelah itu, Huang Xiaolong membawa mereka semua keluar dari Gua Naga. "Yang Mulia, kami takut Anda akan bertemu dengan kepala Gua Naga," gumam Li Wei. Huang Xiaolong mengangkat alisnya karena terkejut dan tertawa geli. "Apakah kamu takut kalau penguasa gua akan melahapku?" Li Wei tertawa malu. Di samping mereka, Long Yi merasakan matanya berkedut saat senyum canggung tersungging di wajahnya. Gu Yuan memaksa dirinya untuk menahan tawanya. "Kapal terbangmu agak terlalu lambat. Ayo gunakan Purple Lightning Pick-ku," kata Huang Xiaolong sambil mengambil harta karunnya. Ini adalah artefak penciptaan semu." Li Wei terkesiap. Huang Xiaolong mengangguk santai dan mengajak semua orang naik. Karena mereka melakukan perjalanan lebih cepat dari sebelumnya, mereka kembali ke dunia Sili dalam beberapa bulan. Pada saat mereka memasuki dunia suci api hitam, setahun telah berlalu. "Yang Mulia, itu adalah Istana Bintang Segudang." Li Wei memperkenalkan. Ada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di atas angkasa, dan ada banyak istana yang terletak di atas bintang-bintang yang cemerlang itu. Bab 3453, Gerbang Penghancur Surga. Bab 3453, Gerbang Penghancur Surga. Istana Bintang Segudang, tempat yang cukup bagus, puji Huang Xiaolong.
Dia dapat melihat bahwa setiap istana memiliki formasi misterius yang menghubungkan setiap bintang. Karena mereka meminjam kekuatan benda-benda langit, mereka membentuk formasi yang sangat kuat. Li Wei terkekeh. Yang Mulia terlalu baik. Segera setelah itu, dia mengundang mereka semua ke istana bintang segudang. Ketika mereka masuk, berbagai tetua terkemuka dan tetua agung telah menunggu mereka. Nona muda, bagaimana hasilnya? Tetua terkemuka Chen Chao berbicara saat dia kembali. Karena dia tidak memberitahu mereka tentang perolehannya selama perjalanan, semua orang ingin tahu apakah mereka menemukan rumput jantung naga. Li Wei menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Yang Mulia Penatua Chen Chao, mohon tenang saja bahwa kami berhasil menemukan 2 batang rumput jantung naga. Semua orang di aula bersukacita. Kami hanya berhasil mendapatkan rumput hati naga karena Yang Mulia, Li Wei menjelaskan sebelum memperkenalkan mereka kepada Huang Xiaolong. Banyak dari mereka berterima kasih kepada Huang Xiaolong, dan Huang Xiaolong mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Namun, Chen Chao bertanya kepada Huang Xiaolong dengan curiga, saya ingin tahu dari mana Tuan Muda Huang berasal. Anda tidak ada hubungannya dengan kami, mengapa Anda membantu Istana Bintang Segudang kami? Dia tidak percaya bahwa Huang Xiaolong akan membantu mereka tanpa imbalan apapun. Banyak orang mulai menatap Huang Xiaolong dengan waspada. Ekspresi Li Wei langsung berubah. Yang Mulia Penatua Chen Chao, berhenti di situ. Anda tidak berhak mempertanyakan Yang Mulia. Tetua terkemuka Chen Chao sedikit terkejut, tetapi dia melotot curiga ke arah Huang Xiaolong. Aku membantu kalian karena itu adalah bagian dari perjalanan, Huang Xiaolong menjelaskan. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku berencana untuk melawan Istana Bintang Segudang milik kalian? Kalian adalah faksi yang sangat kecil. Tidak perlu bagiku untuk melawan kalian. Tetua terkemuka lainnya mencibir sebagai tanggapan. Fraksi kecil, apakah kalian meremehkan kami? Jika begitu, mengapa kalian membantu nona muda kami mendapatkan rumput jantung naga? Li Wei berteriak tergesa-gesa, kalian semua, berhenti sekarang juga. Penatua terkemuka Chen Chao dari Istana Bintang Segudang menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, jika Tuan Muda Huang tidak mengungkapkan latar belakangnya, kami tidak akan mengizinkanmu memasuki Istana Bintang Segudang kami. Long Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika melihat perilaku mereka. Dengusnya seperti ledakan dahsyat yang menggema di telinga mereka, dan mereka mundur beberapa langkah. Ketika mereka berhenti, mereka menyadari bahwa darah menetes di sisi wajah mereka. Mereka menatap Long Yi dengan ketakutan. Li Wei dan pengawalnya berlutut sambil bersujud dengan hormat, Yang Mulia, mereka tidak tahu apa-apa. Mohon maafkan mereka. Yang Mulia, mohon tunjukkan belas kasihan. Para pengawalnya bersujud ketakutan. Chen Chao dan yang lainnya mungkin tidak tahu seberapa kuat Huang Xiaolong, tetapi mereka ada di sana ketika ia menunjukkan kekuatannya. Melihat perilaku Li Wei, Chen Chao dan yang lainnya tercengang. Segala yang mereka lihat telah melampaui harapan mereka. Huang Xiaolong melirik Chen Chao dan para tetua terkemuka lainnya, dan sedikit rasa geli melintas di benaknya. Li Wei mungkin tidak memberitahunya apa yang terjadi di Istana Bintang Segudang, tetapi dia tahu bahwa Chen Chao, Jia Fangyuan, dan beberapa tetua terkemuka lainnya sama sekali tidak menghormati Li Wei. Mereka mencari segala macam alasan untuk melemahkan otoritasnya. Chen Chao dan yang lainnya tidak berani menatap mata Huang Xiaolong. Membiarkan Li Wei berdiri, dia mengikutinya ke Istana Bintang Segudang. Tidak ada yang berani menghentikannya kali ini. Yang Mulia Penatua Chen Chao, ini, Jia Fangyuan bertanya sambil menatap Chen Chao. Kita akan memikirkan sesuatu saat kita kembali. Sebuah cahaya melintas di mata Chen Chao saat dia melihat sosok mereka yang pergi. Setelah Li Wei membawa mereka ke Istana Bintang Segudang, dia mengatur akomodasi mereka secara pribadi. Apa yang terjadi dengan Chen Chao? Tanya Huang Xiaolong. Setelah sedikit ragu, Li Wei menjelaskan, Yang Mulia, Chen Chao selalu menginginkan posisi kepala istana. Sekarang ayah saya terluka parah, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Dia semakin bertindak tidak pantas, dan dia benar-benar berharap saya mati di Gua Naga. Sayangnya saya kembali dengan selamat. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya perlahan. Dia sudah menduganya. Chen Chao adalah seorang ahli yang telah memahami 4 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Dia memiliki semacam hubungan dengan Patriark Gerbang Pemecah Surga. Bahkan ketika ayahku tidak terluka, dia tidak berani main-main dengan Chen Chao. Dia kemudian menjelaskan kekuatan Gerbang Pemecah Surga. Gerbang itu berada di peringkat 10 besar kekuatan di dunia api hitam. Gerbang itu berada di peringkat ke-10, tetapi kepala keluarga Gerbang Pemecah Surga adalah seorang ahli yang memahami 10 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Selain itu, dia memiliki hubungan baik dengan beberapa pengurus di Manor Master Dunia Api Hitam. Kamu tidak perlu khawatir tentang Chen Chao. Fokus saja pada perawatan luka ayahmu. Huang Xiaolong terkekeh. Li Wei mengucapkan terima kasih kepada Huang Xiaolong sebelum meninggalkan ruangan. Setelah dia pergi, Long Yi tertawa dingin. Oh, aku pernah melihat orang itu sebelumnya. Namanya Si Potian. Itulah nama dari Patriark Pemecah Langit. Hah, Huang Xiaolong dan Gu Yuan menoleh untuk melihat Long Yi. Para penguasa dunia dari dunia api hitam, dunia api surgawi, dan beberapa lainnya datang untuk mencari harta karun di Gua Naga milikku. Mereka membentuk aliansi dengan Si Potian dan para ahli lainnya yang telah memahami 10 atau lebih elemen hingga tingkat kesempurnaan untuk menjelajah jauh ke dalam Gua Naga. Jumlah mereka lebih dari 100, dan aku benar-benar menghancurkan mereka. Aku menghajar mereka hingga setengah mati sampai mereka berlutut memohon belas kasihan. Aku terlalu malas untuk membunuh mereka dan membiarkan mereka semua pergi. Tentu saja, aku menyuruh mereka keluar dari Gua Nagaku, Long Yi menyeringai.
Huang Xiaolong tertawa terbahak-bahak. Jadi begitulah yang terjadi. Bawahan Li Wei memberitahu saya bahwa penguasa dunia dari dunia api surgawi pernah bertarung dengan Anda di masa lalu, tetapi tidak seorang pun tahu hasil pertempuran itu. Long Yi tertegun sejenak sebelum terkekeh, mereka mungkin telah memahami 13 elemen hingga tingkat kesempurnaan, tetapi mereka hanya memiliki 1,0 miliar unit energi kosmos agung. Aku pernah menghancurkan bola-bolanya dengan satu tamparan di masa lalu. Mereka mungkin terlalu malu untuk mengatakan bahwa mereka kalah, dan mereka membuat semua orang menebak hasil pertempuran itu. Aku ingin tahu apakah dia meregenerasi bola-bolanya, lain kali aku melihatnya, aku akan menghancurkannya lagi. Huang Xiaolong dan Gu Yuan tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka sedang membicarakan para master dunia, Chen Chao dan lebih dari selusin tetua terkemuka tengah mendiskusikan masalah tersebut di aula besar di suatu tempat di Istana Bintang Segudang. Siapa yang mengira dia akan mendapatkan rumput jantung naga? Jia Fang Yuan mengerutkan kening. Aku ingin tahu dari mana bajingan itu berasal. Sepertinya para ahli di sekitarnya telah memahami 6 elemen atau lebih. Apakah kita akan menghentikan rencana kita sekarang karena dia sudah ada di sini? Tanya sesepuh lainnya. Chen Chao melirik yang lain sebelum mendesah, ikuti aku ke gerbang pemecah surga besok. Kita akan mencari leluhur pemecah surga. Baiklah, Jia Fangwan dan yang lainnya berteriak. Keesokan harinya, Chen Chao dan yang lainnya berangkat. Mereka berjalan menuju gerbang pemecah langit bersama-sama. Bab 3454, Bajingan Huang itu. Bab 3454, Bajingan Huang itu. Chen Chao dan yang lainnya tidak berhasil bertemu dengan Si Potian. Mereka hanya bertemu dengan murid Si Potian. Lagi pula, Chen Chao dan yang lainnya tidak cukup penting untuk bertemu dengan Si Potian secara langsung. Meski begitu, mereka sangat gembira bisa bertemu dengan muridnya. Ketika mereka bertemu dengan murid kedua Si Potian, Tang Yu, mereka bahkan lebih bahagia. Bagaimanapun, dia adalah murid yang paling berbakat di antara yang lain. Dia juga yang terkuat di antara mereka. Dia memahami 7 elemen untuk tahap kompetisi besar. Chen Chao dan yang lainnya menyerahkan lebih dari 100 juta koin dao dan berbagai ramuan berharga sebelum berbicara tentang masalah tersebut dengan Huang Xiaolong. Tang Yu melambaikan tangannya dengan santai saat mendengar cerita itu. Tenang saja, aku akan mengurus bajingan Huang itu untukmu. Namun, aku ingin piala bintang segudang setelah semuanya selesai. Wajah Chen Chao dan yang lainnya berubah. Piala bintang segudang adalah harta karun terpenting di Istana Bintang Segudang. Bagaimanapun, piala itu digunakan untuk mengumpulkan kekuatan cahaya bintang, yang memberi kekuatan pada formasi agung Istana Bintang Segudang. Tanpa piala bintang segudang, masa depan Istana Bintang Segudang hanya bisa dibayangkan. Tuan Tang Yu, ini, piala bintang segudang adalah harta karun paling penting di faksi kita. Tang Yu mendengus kesal, jika itu bukan harta yang penting, mengapa aku menginginkannya? Chen Chao dan yang lainnya tidak berani membantahnya. Pikirkan lagi, apakah piala bintang segudang lebih penting, atau posisi master Istana Bintang Segudang lebih baik? Saat ekspresi Chen Chao merosot, dia melihat ke arah berbagai tetua terkemuka yang datang bersamanya. Baiklah, jika Tuan Tang Yu dapat menghadapinya dan mengizinkanku memperoleh posisi kepala istana, kami bersedia menyerahkan piala bintang segudang. Gerutu Chen Chao setelah beberapa saat. Tang Yu menyeringai menanggapi, kamu pasti akan berterima kasih pada dirimu sendiri karena telah membuat keputusan ini di masa depan. Ayo minum, besok, aku akan pergi ke Istana Bintang Segudang bersamamu. Terima kasih banyak kepada Tuan Tang Yu. Chen Chao dan yang lainnya membungkuk hormat. Keesokan harinya, Tang Yu membawa puluhan ahli dari gerbang pemecah surga dan pergi menuju Istana Bintang Segudang. Semua ahli yang dibawanya adalah orang-orang hebat di Istana Breaking Heaven. Mereka setia kepada Tang Yu, dan dia tidak takut mereka akan membocorkan berita. Suruh anak buahmu mengawasi anak itu. Jangan biarkan dia kabur, perintah Tang Yu. Jika dia berhasil kabur, aku tidak akan bertanggung jawab. Kau tetap harus memberiku hadiah. Tuan Tang Yu, Anda dapat tenang saja. Saya sudah lama meminta orang-orang saya untuk mengawasi anak itu. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah berjalan-jalan di Istana Bintang Segudang. Mereka tampak cukup riang. Dalam beberapa hari, dia akan mati. Tang Yu terkekeh. Chen Chao dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Memang, Huang Xiaolong dan yang lainnya benar-benar menikmati hidup di Istana Bintang Segudang. Pada malam hari, Huang Xiaolong akan memutar seni penciptaan dunia Pangu untuk melahap urat spiritual tingkat alam semesta. Pada siang hari, ia akan berkeliling tempat itu bersama Long Yi dan Gu Yuan. Dia memutuskan untuk meninggalkan Istana Bintang Segudang setelah memurnikan urat spiritual. Namun, dia tidak tinggal diam saat melakukannya. Dia mengirim lebih dari 1000 binatang naga yang dia taklukkan untuk mencari informasi tentang urat spiritual tingkat alam semesta dan ramuan tingkat penciptaan. Dia hanya meninggalkan 10 orang terkuat di sisinya untuk berjaga-jaga jika dia perlu menghadapi masalah yang dia terlalu malas untuk tangani. Ada kalanya Huang Xiaolong akan menekan kekuatannya untuk bertarung dengan Gu Yuan dan Long Yi. Meskipun begitu, mereka bukanlah lawannya. Meskipun mereka dikalahkan setiap waktu, mereka belajar banyak setelah bertarung dengan Huang Xiaolong. Terutama ketika Huang Xiaolong mengajarkan mereka jalan Tao, pemahaman mereka tentang cara mencapai alam dewa penciptaan menjadi lebih dalam. Suatu hari, Huang Xiaolong sedang mendiskusikan Dao dengan keduanya ketika Li Wei menerobos masuk ke istananya. Dia tidak peduli bahwa dia mengganggu mereka, dan dia berteriak tergesa-gesa, Yang Mulia, Chen Chao dan yang lainnya telah berangkat ke gerbang pemecah surga beberapa hari yang lalu. Sekarang, mereka kembali dengan banyak ahli. Long Yi terkekeh, apakah bocah nakal itu, Si Potian, ikut bersama mereka? Li Wei menggelengkan kepalanya. Tidak,
Murid keduanya, Tang Yu, ada di sini. Karena takut Huang Xiaolong dan yang lainnya tidak akan menanggapinya dengan serius, dia melanjutkan, dia yang paling berbakat di antara semua murid, dan dia memahami 7 elemen hingga tahap penyelesaian yang hebat. Dia datang bersama sekelompok ahli dari gerbang pemecah surga, dan ada beberapa dari mereka yang lebih kuat darinya. Dia tahu bahwa Huang Xiaolong cukup kuat untuk memaksa mundur seorang panglima besar Kekaisaran Surgawi Istana Utara, tetapi dia tetap panik ketika mendengar bahwa Tang Yu ada di sini bersama para tetua terkemuka dari gerbang pemecah surga. Lagi pula, gerbang pemecah surga terlalu terkenal di daerah itu. Huang Xiaolong terkekeh, bahkan jika si Potian datang, Long Yi pasti bisa mengatasinya. Tenang saja. Li Wei menatap Long Yi dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa seorang pengikut biasa akan mampu mengalahkan leluhur pemecah langit. Bagaimanapun, si Potian adalah orang terkuat di wilayah itu. Dia memahami 10 elemen hingga tahap penyelesaian yang hebat. Jika Long Yi bisa membaca pikirannya, dia mungkin akan membenturkan kepalanya ke dinding untuk bunuh diri. Orang yang kau panggil Tang Yu itu sudah datang. Huang Xiaolong menemukan mereka dalam sekejap. Mari kita lihat para ahli dari gerbang pemecah surga. Huang Xiaolong tertawa. Gu Yuan tersenyum, kami akan mengurus mereka demi yang mulia. Setelah berbicara, dia berbalik menatap Long Yi. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah diganggu dengan kejam oleh Huang Xiaolong. Mereka sudah lama ingin melampiaskan kekesalan mereka pada orang lain. Sekarang, Tang Yu dengan mudahnya menyerahkan dirinya kepada mereka. Mereka bertiga langsung menuju kelompok Tang Yu. Ketika Chen Chao dan yang lainnya melihat kemunculan Huang Xiaolong, mata mereka berbinar. Dia menunjuk Huang Xiaolong dan berkata, Tuan Tang Yu, itu mereka. Dialah orang yang sedang kita bicarakan, dan mereka adalah bawahannya. Bawahannya cukup kuat. Dia ahli yang menguasai 6 elemen hingga tingkat sempurna. Lanjut Chen Chao. 6. Lumayan, Tang Yu mencibir sebagai tanggapan. Ia senang bertarung dengan para ahli yang sedikit lebih lemah darinya. Tidaklah menyenangkan untuk menindas mereka yang tidak bisa melawan, dan ia tidak bisa menindas siapapun yang lebih kuat darinya. Karena itu, ia senang mencari orang yang sedikit lebih lemah darinya untuk memamerkan kekuatannya. Bab 3455, serahkan mereka. Bab 3455, serahkan mereka. Huang Xiaolong melihat ekspresi wajah Tang Yu saat dia mengamati Long Yi dari atas ke bawah. Dia hampir tertawa terbahak-bahak bersama Gu Yuan, tetapi itu akan merusak semua kesenangan. Long Yi melirik Tang Yu sebelum mencibir, Saudara Gu, serahkan bocah ini kepadaku. Aku akan menghadapinya sendiri. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau kepada yang lain. Hehe, kalau begitu, Gu Yuan mencibir. Chen Chao dan yang lainnya tercengang ketika mendengar percakapan antara keduanya. Tang Yu bisa mendengar ejekan dalam suara Long Yi, dan ekspresinya langsung tenggelam. Dia melotot ke arah Huang Xiaolong sebelum menatap keduanya. Sebentar lagi, aku akan membuatmu berharap kau mati. Kalian semua akan mati dengan mengerikan. Long Yi tidak bisa lagi menahan rasa gelinya. Dengus keluar dari bibirnya, dan dia menepis udara untuk menyeret Tang Yu. Kematian yang mengerikan. Bocah, tahukah kau bahwa aku bahkan tidak akan repot-repot berurusan dengan lalat sepertimu jika aku bertemu denganmu di sepanjang jalan. Bahkan tuanmu hanyalah kentut di mataku. Dengan kentut kecil, aku akan menghajarnya setengah mati. Long Yi tidak bercanda. Dulu, satu kentut saja bisa membuat mereka semua terpental. Itu adalah keterampilan khusus yang dikembangkan oleh Long Yi, dan tidak banyak orang yang bisa menghentikan kentutnya. Tang Yu menatap Long Yi dengan ketakutan di matanya. Dia mencoba mengedarkan ki sejatinya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun. Chen Chao dan yang lainnya tercengang. Siapa kau? Qin Zitai, seorang tetua terkemuka dari gerbang pemecah langit bertanya. Kau tidak memenuhi syarat untuk menanyakan identitas ayah ini, Long Yi mencibir. Namun, si Potian seharusnya tahu siapa aku. Kau bisa bertanya padanya. Oh, tunggu sebentar, kamu tidak akan bisa bertanya padanya. Para ahli gerbang pemecah surga mengerutkan kening. Tampaknya pihak lain mengenal leluhur mereka. Tang Yu adalah murid kesayangan leluhur kita. Demi kebaikannya, tolong biarkan dia pergi, seorang tetua terkemuka lainnya memperingatkan. Atas nama si Potian, apa kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan? Si Potian tidak ada apa-apanya di hadapanku. Kenapa aku harus peduli padanya? Gerutu Long Yi. Penatua Qin yang terhormat, orang ini bertindak terlalu jauh. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada leluhur kita. Kita harus bergandengan tangan untuk membunuhnya. Salah satu tetua agung berteriak. Namun, saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia terlempar oleh Gu Yuan. Saat dia jatuh ke tanah, dia sudah tidak bernapas lagi. Semua orang menatap tetua agung itu dengan kaget. Apakah dia mati? Gu Yuan perlahan berjalan ke arah yang lain dan mencibir, lakukan gerakanmu. Berikan semua yang kau punya. Keluarkan semua artefak dao milikmu dan cobalah untuk menyerangku. Qin Zitai meraung marah saat dia mengerahkan kekuatannya hingga batas maksimal. Pedang di tangannya menebas ke arah Gu Yuan. Saat dia melepaskan auranya, semua orang di Istana Bintang Segudang terkejut. Meski begitu, Gu Yuan hanya mengulurkan tangannya dan menamparkan bilah raksasa yang dibentuk oleh ki bilah Qin Zitai. Bilah itu hancur seketika saat pecahannya terbang ke arah para ahli gerbang pemecah langit. Saat mereka tengah sibuk mempertahankan diri dari ki pedang, Gu Yuan melayangkan satu pukulan ke arah Qin Zitai. Ledakan. Sekali lagi, sebuah ledakan terdengar di langit. Long Yi menatap Tang Yu yang gemetar ketakutan di tangannya dan senyum sinis terbentuk di wajahnya. Ekspresi angkuh di wajah Tang Yu tidak terlihat. Sekarang giliranmu. Sebelum Tang Yu sempat berkata apa-apa, Long Yi menebas lehernya dengan telapak tangannya.
Rasa sakit yang membakar menjalar ke otaknya dan dia sangat kesakitan hingga tidak bisa berteriak. Li Wei berdiri di samping dengan mata terbelalak. Dia mungkin menduga bahwa bawahan Huang Xiaolong kuat, tetapi mereka terlalu kuat. Bahkan seorang tetua terkemuka dari gerbang pemecah langit yang telah memahami 8 elemen hingga tingkat sempurna tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Gu Yuan. Dalam waktu yang dibutuhkannya untuk menyadari apa yang terjadi, Gu Yuan telah berhadapan dengan setengah dari lawan-lawannya. Chen Chao dan yang lainnya begitu ketakutan hingga mereka lupa berlari. Dengan sangat cepat, Gu Yuan dan Long Yi menangani semuanya. Huang Xiaolong melemparkan para ahli yang setengah mati itu ke Li Wei dan yang lainnya dan menyuruh mereka membersihkan medan perang. Berbalik untuk melihat Chen Chao dan yang lainnya, dia mengangkat alisnya dengan santai. Mereka telah lama bertekuk lutut dan memohon belas kasihan. Awalnya, Huang Xiaolong ingin menghadapi mereka secara pribadi. Namun, ia kehilangan minat saat melihat wajah mereka yang menyedihkan. Sambil menggelengkan kepala, ia meminta Long Yi untuk menutup basis kultivasi mereka sebelum menyerahkan mereka kepada Li Wei. Setengah hari kemudian, gerbang pemecah langit mengetahui apa yang terjadi pada Tang Yu dan yang lainnya, menyebabkan Si Potian menjadi sangat marah. Namun, ia menjadi linglung setelah menanyakan rincian tentang kejadian tersebut. Apakah dia benar-benar mengatakan bahwa dia bisa menghancurkanku dengan kentutnya? Si Potian mengerutkan kening. Adegan yang terjadi bertahun-tahun yang lalu membuatnya mengingat beberapa kenangan yang tidak menyenangkan. Itu adalah penghinaan yang tidak akan pernah dilupakannya sepanjang hidupnya. Tetua terkemuka yang membuat laporan itu tidak menyadari perubahan ekspresi Si Potian dan dia meraung marah, bajingan itu pantas mati. Menurut pendapatku, kau harus mengulitinya hidup-hidup bersama tuannya, bajingan bermarga Huang itu. Kita akan melemparkan mereka ke kolam racun selama 100 juta tahun. Ketika dia masih terus berkutat dengan ide-idenya, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Dia menabrak dinding di belakangnya, dan akhirnya dia menyadari bahwa Si Potianlah yang memukulnya. Jika kau bicara lagi, aku akan mengambil jiwa Daomu dan melemparkannya ke kolam racun. Si Potian melotot ke arahnya dengan tatapan yang bisa membunuh. Setelah mengetahui bahwa Si Potian tidak bercanda, tetua terkemuka itu berlutut. Ambil semua cairan naga di gudang sekarang juga. Si Potian berteriak pada murid tertuanya. Aku akan pergi ke istana bintang segudang. Mereka mengira mereka salah dengar dan para ahli yang berdiri di aula saling memandang dengan tak percaya. Jika sang patriark akan pergi ke istana bintang segudang, mengapa dia perlu membawa harta karunnya? Cairan naga adalah harta karun paling berharga di gerbang pemecah surga mereka. Mereka menyimpannya entah berapa tahun dan bahkan Si Potian tidak mau menggunakannya untuk dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak akan pernah menduga bahwa Si Potian ingin menggunakan harta itu untuk mencari pengampunan. Setelah mengambil cairan naga dari perbendaharaan, Si Potian menyimpannya dengan baik sebelum memerintahkan semua orang di aula, tunggu kabar dariku. Jika aku tidak kembali, Wang Jun akan menjadi patriark baru gerbang pemecah langit. Wang Jun adalah murid tertuanya. Semua orang menatapnya dengan kaget. Apakah dia benar-benar telah menyerahkan keinginannya? Mereka berlutut serentak dan berteriak ketakutan, Patriark, mohon pertimbangkan kembali. Bab 3456, benarkah itu yang dia katakan? Bab 3456, benarkah itu yang dia katakan? Guru, kita memiliki lebih dari 1 miliar murid di gerbang pemecah surga. Apakah kita benar-benar tidak mampu menghadapi 3 dari mereka? Teriak Wang Jun. Lagi pula, kita memiliki banyak sekutu di luar sana. Kita dapat memanggil Zhu Molin, Tian Yigu, Jin Ge, dan yang lainnya. Benar sekali, Patriark, mohon pikirkan ini baik-baik. Para tetua terkemuka berteriak serempak. Sambil menggelengkan kepalanya, Si Potian memikirkan apa yang telah terjadi di masa lalu dan mendesah, jika memang itu yang kupikirkan, tidak masalah siapa yang kubawa. Bahkan penguasa dunia Black Flame World tidak dapat melakukan apapun. Semua orang merasa rahang mereka ternganga karena ketakutan. Master dunia Black Flame World berada di antara master terkuat di Silly World. Dia menguasai 13 elemen hingga tingkat sempurna, tetapi dari apa yang dikatakan Si Potian, itu belum cukup. Sebenarnya, ada sesuatu yang tidak diceritakan Si Potian kepada mereka. Jika Master Gua Naga benar-benar orang yang melakukannya, siapa sebenarnya guru Master Gua Naga itu? Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa seperti kakinya akan menyerah. Master Gua Naga adalah ahli tertinggi yang mencapai puncak alam Dao mulia. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam Dewa Penciptaan. Kecuali seseorang adalah Dewa Penciptaan, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Di masa lalu, ada puluhan Master dunia yang hadir. 80 dari mereka adalah ahli yang telah memahami 8 atau lebih elemen hingga tingkat kesempurnaan. Adapun sisanya, mereka juga bukan orang lemah. Lebih dari 100 ahli bergandengan tangan, hanya untuk dikalahkan telak oleh Master Gua Naga. Mereka bahkan tidak bisa melawan seekor naga pun. Aku pergi. Si Potian memperingatkan mereka semua dengan sungguh-sungguh. Tidak seorang pun diizinkan menyebarkan rumor mengenai hal ini. Jika Tuan marah, dia mungkin akan memusnahkan seluruh gerbang penghancur surga kita. Para pakar di aula itu mengangguk tanda mengiyakan. Wang Jun ingin bertanya tentang identitas Tuan, yang disebutkan tuannya, tetapi akhirnya dia menelan kata-katanya. Si Potian melesat di udara dan menuju istana bintang segudang sendirian. Li Wei sedang memurnikan pil untuk menyelamatkan ayahnya menggunakan 2 batang rumput hati naga ketika salah satu tetua agung membuat laporan bahwa Si Potian telah tiba. Melompat ketakutan, Li Wei berteriak kaget, Si Potian. Si Potian, dia adalah pakar terkuat di wilayah tersebut. Ketika ayahnya bertemu Si Potian di masa lalu, dia harus bertindak seperti tikus di hadapan pria itu. Ya, Nona muda, apa yang harus kami lakukan?
Tetua Agung itu mencicit karena gentar. Berapa banyak orang yang ikut bersamanya? Tanya Li Wei. Dia datang sendirian. Sendiri, Li Wei tercengang. Bahkan, semua orang yang mendengar laporan itu tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Ya, Patriark Sipotian saat ini sedang berdiri di luar Istana Bintang Segudang, dan dia berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Tuan Naga. Dia berharap wanita muda itu dapat melapor kepada Tuan Naga. Ekspresinya tiba-tiba berubah aneh. Dia juga berkata bahwa jika Tuan Naga tidak mau bertemu dengannya, dia akan berlutut di luar Istana Bintang Segudang sampai dia bertemu. Li Wei menatap Tetua Agung itu dengan kaget. Berlutut di luar Istana Bintang Segudang sampai Tuan Naga bertemu dengannya. Apakah kau yakin itu yang dikatakan Patriark Sipotian? Li Wei bertanya dengan tidak percaya. Tetua Agung itu menganggukkan kepalanya. Aku bahkan bertanya kepadanya apakah yang dia maksud adalah Tuan Long Yi, dan dia menjawab ya. Sambil menatap Tetua Agung itu dalam diam, Li Wei menyadari bahwa Long Yi mungkin tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa Sipotian dan yang lainnya bahkan tidak tahan dengan kentutnya. Dia tidak bercanda. Nona muda, ini, Patriark Sipotian masih menunggu di luar. Li Wei ragu-ragu sejenak sebelum berlari ke salah satu istana. Aku akan segera mencari Tuan Long Yi. Dia merasa bahwa Long Yi cukup kuat, tetapi dia tidak menyangka Sipotian akan memohon untuk bertemu dengannya. Akhirnya dia menyadari bahwa status Long Yi jauh lebih tinggi daripada Sipotian, dan detak jantungnya bertambah cepat ketika dia menyadari bahwa dia akan berbicara dengan seseorang yang lebih penting daripada ahli terkuat di wilayah itu. Belum lagi fakta bahwa ada Gu Yuan dan Huang Xiaolong. Sesaat kemudian, dia tiba di istana Huang Xiaolong. Tidak lagi menerobos masuk seperti sebelumnya, dia berteriak di luar pintu masuk, "Yang mulia, Patriark Sipotian dari gerbang pemecah surga ada di sini. Dia ingin bertemu Tuan Long Yi." Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, dia berkata bahwa dia akan berlutut di luar Istana Bintang Segudang sampai Tuan Long Yi setuju untuk menemuinya. Huang Xiaolong dan yang lainnya sedang bertanding di halaman ketika teriakannya bergema di udara. Long Yi terlempar dengan satu pukulan oleh Huang Xiaolong, dan dia meraung, "Ah!" Li Wei menatap istana dengan ketakutan. Namun, suara guyuan bergema di langit. "Yang mulia, Anda terlalu kuat. Aduh, sakit sekali." Wajah Li Wei memerah karena pikirannya menjadi liar. Karena teriakan mereka, dia tidak dapat menahan pikiran kotor yang memenuhi benaknya. Namun, mereka tidak menyebutkan Sipotian, dan dia tidak berani mengulanginya. Dia hanya bisa menunggu di luar dengan sabar. Setelah lebih dari 1 jam, dia menggertakkan giginya dan mengingatkan mereka. "Tuan Long Yi, Patriark Sipotian meminta untuk bertemu dengan Anda." Sebuah jawaban datang dari Long Yi setelah beberapa lusin napas. "Baiklah, panggil dia untuk masuk ke sini. Suruh dia masuk." Tanda tanya tanda seru. Meski terkejut, dia keluar untuk menyampaikan perintahnya. Di luar Istana Bintang Segudang, Li Wei mengulang apa yang dikatakan Long Yi kata demi kata. Ia takut Sipotian akan marah besar, tetapi senyum yang muncul di wajahnya membuatnya bingung. Ya, aku akan masuk ke sana sekarang juga." Seolah-olah merupakan suatu kehormatan baginya untuk bertemu dengan Long Yi. Dia menatapnya dengan takjub saat dia tengkurap dan mulai berguling menuju Istana Bintang Segudang. Dia terus melaju menuju Istana Huang Xiaolong. Li Wei mengikutinya dari belakang, dan ketika memperoleh izin dari Huang Xiaolong untuk memasuki istana, dia masuk bersama Sipotian. Saat mereka melihat Huang Xiaolong, Long Yi, dan Gu Yuan, Sipotian berlutut dan berseru. Sipotian memberi salam kepada Tuan Naga. "Muridku tidak menyadari status tinggi Tuan Naga dan tanpa sadar menyinggungmu. Dia tidak bermaksud tidak sopan. Aku di sini untuk meminta maaf atas namanya. Tolong, tunjukkan belas kasihan." Dia mengeluarkan semua cairan naga di gerbang surga yang menghancurkan dan menyerahkannya kepada Long Yi. Mata Li Wei melebar hingga seukuran piring. Long Yi menoleh ke arah Huang Xiaolong dan bertanya, "Yang mulia, ini." "Baiklah, kami akan menerima permintaan maafnya." Long Yi segera menerima cairan naga yang dibawakan Sipotian, dan Huang Xiaolong membiarkan Sipotian berdiri. Lagi pula, Sipotian tidak menyinggung perasaannya sedikitpun. Tidak perlu mempersulitnya. "Di masa depan, kau bisa tetap tinggal sebagai bawahanku," gumam Huang Xiaolong. "Aku akan tetap berada di Istana Bintang Segudang untuk beberapa waktu. Jika kau memiliki pertanyaan tentang kultivasi, jangan ragu untuk mencari Long Yi." Sipotian yang tidak tahu harus berbuat apa, menatap Huang Xiaolong dengan bingung saat mendengar apa yang dikatakannya. Bab 3457, Yang Han. Bab 3457, Yang Han. Sebelum dia datang, Sipotian merasa bahwa bertahan hidup akan menjadi kemenangan besar baginya. Dia bahkan siap dipukuli hingga setengah inci dari hidupnya oleh Long Yi. Di kepalanya, tidak ada hasil lainnya. Dia sangat gembira saat mendengar bahwa dia bisa melayani di bawah Huang Xiaolong. Sambil berlutut, dia mengucapkan terima kasih kepada Huang Xiaolong. Potian sangat bersedia melayani Yang Mulia. Dia bersujud tanpa henti. Bahkan melayani Long Yi seperti mimpi yang menjadi kenyataan baginya, apalagi Huang Xiaolong. Dia mungkin tidak tahu tentang identitas asli Huang Xiaolong, tetapi baginya untuk menjadikan Long Yi sebagai bawahannya, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Li Wei merasa seolah-olah sedang bermimpi saat melihat Sipotian tunduk pada Huang Xiaolong. Ia bersumpah kepada surga bahwa ia tidak akan pernah mengkhianati Huang Xiaolong sebelum membungkuk hormat kepada majikan barunya. Huang Xiaolong tidak membuang waktu saat ia memerintahkan Sipotian untuk menggunakan sumber daya gerbang pemecah surga untuk mencari berita tentang urat spiritual tingkat alam semesta atau pil tingkat penciptaan.
Tidak lama setelah si Potian setuju menjadi bawahan Huang Xiaolong, sebuah adegan yang saling bertentangan terjadi di sebuah istana di Northern Court Celestial Empire. Lu Ting dan 5 ahli lainnya berdiri diam di hadapan seorang wanita cantik. Oh, anggota istana bintang segudang di dunia api hitam. Wanita itu mengerutkan kening. Sejak mereka kembali dari Gua Naga, Lu Ting dan yang lainnya mulai menyelidiki identitas Huang Xiaolong. Mereka tidak melupakan Li Wei dan yang lainnya. Kekaisaran surgawi Istana Utara mungkin kuat, tetapi dunia sili terlalu besar. Mereka baru berhasil mendapatkan berita itu setelah beberapa waktu. Ya, putri, Lu Ting melanjutkan, wanita itu adalah putri dari Master Istana Bintang Segudang. Namun, tidak ada yang tahu dari mana pria itu berasal. Dia seharusnya bukan dari Istana Bintang Segudang. Bagaimanapun, orang terkuat di Istana Bintang Segudang adalah Master Istana mereka, dan dia hanya memahami 4 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Sebuah cahaya bersinar di mata sang putri, dan dia bergumam, menghancurkan artefak dao tingkat tinggi dengan 1 jari. Bahkan dia tidak mampu melakukan hal seperti itu. Setidaknya, mereka berurusan dengan seorang ahli yang telah memahami ke-13 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Dalam keadaan normal, dia tidak ingin membuat marah seorang ahli di level itu. Namun, telur-telur itu terlalu penting baginya. Dia sangat membutuhkannya. Putri, haruskah kita mencari Tuan Yang Han? Lu Ting menyarankan setelah ragu-ragu sejenak. Yang Han adalah guru putri Bei Sue, dan dia juga merupakan eksistensi yang telah memahami ke-13 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Selain itu, dia telah mengumpulkan 1 miliar unit energi kosmos agung. Tuan, Bei Sue mengerutkan kening. Ya, Yang Mulia, jika Tuan Yang Han bergerak, dia pasti bisa mengambil telur-telur itu. Lu Ting menjelaskan, saya bisa merasakan bahwa pria itu menyembunyikan rahasia besar padanya. Oh, Bei Sue menatap Lu Ting dalam diam. Ya, putri, dia kemudian menjelaskan tebakannya. Garis keturunan naga kelas atas. Bei Sue merasakan jantungnya bergetar saat mendengar tebakan Lu Ting. Alasan dia perlu mendapatkan telur itu adalah karena Ki Naga dan Phoenix di dalamnya. Jika dia bisa mendapatkan garis keturunan naga tingkat atas, itu akan menjadi bonus besar. Baiklah, aku akan mengundang tuanku. Sesaat kemudian, dia membuat keputusannya. Tentu saja, tidak mudah untuk mengajak tuannya bertindak. Meski begitu, dia yakin bisa meyakinkannya. Beberapa hari kemudian, sosok itu melesat menembus langit dan langsung menuju ke dunia api hitam. Li Ting dari Istana Bintang Segudang memberi salam kepada Yang Mulia. Li Ting memberi salam hormat kepada Huang Xiaolong di aula utama Istana Bintang Segudang. Para ahli Istana Bintang Segudang berhasil memurnikan pil dengan rumput jantung naga dan kondisi Li Ting membaik dengan cepat. Dia mengetahui semua yang terjadi saat dia tidak ada, dan dia memutuskan untuk berterima kasih kepada Huang Xiaolong saat dia pulih. Huang Xiaolong membantu Li Ting berdiri, lalu menekan telapak tangannya ke dada Li Ting. Dengan sedikit tekanan, Li Ting terlempar dan memuntahkan darah hitam. Ayah, kepala istana, Li Wei dan yang lainnya menatap Huang Xiaolong dengan bingung. Tahan, sambil berdiri, Li Ting membungkuk sekali lagi. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Setelah memurnikan pil yang mereka buat, dia pulih sedikit. Namun, masih ada banyak kotoran yang tersisa di tubuhnya dan fondasinya terpengaruh oleh luka-luka yang tersisa. Telapak tangan Huang Xiaolong membersihkan semuanya, memungkinkannya untuk kembali ke kondisi puncaknya. Huang Xiaolong kemudian bertanya tentang alasan di balik cedera Li Ting. Li Wei pernah bercerita kepadanya tentang cedera ayahnya di masa lalu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang alasan di baliknya. Huang Xiaolong mengangkat alisnya karena terkejut setelah mendengar alasannya. Sungai es. Cedera Li Ting disebabkan oleh tabrakan dengan binatang es di sungai es. Gu Yuan menyela. Sungai es adalah salah satu tempat paling berbahaya di dunia sili. Tempat ini sebanding dengan Gua Naga. Namun, jumlah binatang es di sana tidak terhitung banyaknya. Ada raja es di sungai yang kekuatannya sebanding dengan milikku, kata Long Yi tiba-tiba. Oh, minat Huang Xiaolong pasti muncul. Apakah ada harta karun tingkat alam semesta di sungai es? Huang Xiaolong bertanya pada Gu Yuan dan Long Yi. Jika ada, dia mungkin tergoda untuk melakukan perjalanan ke sana. Mungkin ada lebih banyak harta karun di sungai es dibandingkan dengan Gua Naga. Aku pernah memperoleh sepotong sumsum giok es hitam. Sumsum giok es hitam. Huang Xiaolong tersenyum. Sumsum giok es hitam adalah harta karun yang setara dengan sumsum naga. Itu dapat digunakan untuk memulihkan kapak pangu. Namun, sumsum giok es hitam sangatlah langka, aku belum pernah melihatnya lagi setelah sekian kali pergi ke sana, tetapi aku berhasil menemukan beberapa bunga waktu dan cairan kehidupan, Long Yi menambahkan. Huang Xiaolong mengangguk sedikit. Apakah ada urat spiritual tingkat alam semesta di sungai es? Gu Yuan dan Long Yi menggelengkan kepala serempak. Mungkin tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Huang Xiaolong sama sekali tidak kecewa. Vena spiritual tingkat alam semesta sangat langka, dan bukan hal yang aneh jika tidak ada satupun. Bagaimanapun, Huang Xiaolong memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sungai es. Jika dia bisa menemukan urat spiritual tingkat alam semesta, itu akan sangat bagus. Jika tidak, mendapatkan sumsum giok es hitam akan baik-baik saja. Dia telah meletakkan sumsum naga yang ditemukannya di dekat kapak pangu sambil membiarkannya melahap sumsum itu perlahan-lahan. Ketika dia masih bertanya tentang sungai es, Huang Xiaolong tiba-tiba mengerutkan kening. Gu Yuan, Long Yi, dan yang lainnya merasa sedikit aneh, lalu mereka berbalik menatap Huang Xiaolong dengan bingung. Sepertinya kita kedatangan tamu, Huang Xiaolong berkata sambil menoleh ke kejauhan. Gu Yuan dan Long Yi tercengang, dan mereka segera mengirimkan jiwa dao mereka untuk mencari pendatang baru itu.
1 miliar unit energi kosmos agung. Gu Yuan terkekeh. Sepertinya seekor ikan besar dari Kekaisaran Surgawi Istana Utara datang mengetuk. Li Ting dan yang lainnya menatapnya dengan kaget. Seorang ahli dari Northern Core Celestial Empire dengan 1 miliar unit energi kosmos agung. Sosok itu mendekati aula dengan kecepatan luar biasa, dan tidak ada fluktuasi apapun di sekitarnya. Orang yang datang adalah Yang Han, Guru Besue. Bab 3458, tampaknya telah menyerah. Bab 3458, tampaknya telah menyerah. Yang Han tidak tahu bahwa Huang Xiaolong, Gu Yuan, dan Long Yi telah lama mendeteksi kehadirannya. Dia tidak terlalu memikirkan permintaan muridnya karena dia merasa seolah-olah kekuatan mereka telah dilebih-lebihkan. Dengan banyaknya harta yang dijanjikan, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan itu. Dengan mudah menerobos formasi besar di sekitar Istana Bintang Segudang, dia memasuki area tersebut. Formasi itu mungkin kuat, tetapi tidak ada apa-apanya di hadapan seorang ahli seperti dia. Begitu dia memasuki Istana Bintang Segudang, dia merasa bulu kuduknya berdiri tegak. Seolah-olah dia telah memasuki wilayah paling berbahaya di daerah terlarang. Yang Han langsung terhenti di tengah jalan. Siapa? Sambil mengedarkan energi kosmos agungnya, dia menjadi sangat waspada. Saat kata itu keluar dari bibirnya, beberapa sosok muncul dari istana utama. Dengan tatapan curiga di matanya, dia menatap Huang Xiaolong. Menurut keterangan Besue, anak muda itu adalah targetnya. Akan tetapi, selain dari ketampanan Huang Xiaolong, dia tidak dapat mendeteksi sedikit pun jejak kekuatan yang terpancar dari anak itu. Ketika dia melihat dua sosok mengikuti di belakang Huang Xiaolong, pupil matanya mengerut. Perasaan yang dia peroleh dari mereka sama dengan perasaan yang dia peroleh saat bertemu dengan Kaisar Surgawi Istana Utara. Tidak, sepertinya mereka bahkan lebih kuat dari Kaisar Surgawi. Bagaimana itu mungkin? Kaisar Langit Istana Utara adalah seorang ahli yang memiliki 1,2 miliar unit energi kosmos agung. Faktanya, ia memiliki 1,26 miliar unit energi kosmos agung. Dia sama sekali mengabaikan Li Ting dan yang lainnya di belakang Long Yi dan Gu Yuan. Ketika Yang Han memikirkan identitas Long Yi dan Gu Yuan, Huang Xiaolong memecah keheningan. Apakah kamu orang yang diundang putri keempat untuk mendapatkan telur? Ekspresi Yang Han menjadi suram saat menatap Huang Xiaolong. Dia tidak bertanya tentang telur-telur itu. Sebaliknya, dia bertanya, siapa kamu? Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Kerutan terbentuk di wajah Yang Han. Jelas bahwa dia belum pernah mendengar namanya sebelumnya, dan dia mulai memperkenalkan dirinya. Saya Yang Han dari Kekaisaran Surgawi Pengadilan Utara. Apa, kau adalah Tuan Yang Han? Tuan dari putri keempat. Li Ting tersentak ketakutan. Reputasi Yang Han di Kekaisaran Langit sangat hebat. Dia adalah seorang ahli yang telah memahami 13 elemen hingga tahap penyelesaian yang hebat, dan dia telah mengumpulkan 1 miliar unit energi kosmos yang hebat. Dia juga adalah guru dari putri keempat. Meskipun ada banyak ahli di dunia Sili yang kekuatannya sebanding dengannya, mereka tidak setenar dia. Yang Han tidak terkejut dengan reaksi mereka. Namun, tatapannya tidak beralih dari Huang Xiaolong dan dia melanjutkan, memang, aku di sini untuk telur-telur itu. Telur-telur itu sangat penting bagi Besue, dan jika kau bersedia memberikannya kepadaku, Kekaisaran Surgawi Istana Utara akan selamanya berterima kasih kepadamu. Kami akan bersedia memberimu harta sebagai balasannya. Oh, apa yang bisa kau berikan padaku sebagai balasannya? Huang Xiaolong terkekeh. Bagaimana mungkin Huang Xiaolong tidak menyadari niat Yang Han? Dia pasti berencana untuk mengambil telur-telur itu ketika Yang Han datang. Namun, dia berubah pikiran setelah melihat Gu Yuan dan Long Yi. Yang Han menatap Huang Xiaolong dengan kaget, tetapi dia segera menjawab. Kami akan memberimu 1 triliun koin Dao sebagai gantinya. 1 triliun koin Dao. Harganya mungkin tidak murah, tetapi jelas jauh dari nilai telurnya. Gu Yuan mencibir, 1 triliun koin Dao untuk 2 telur naga Phoenix esensi kekacauan. Bocah, apakah kamu memiliki tantangan mental? Li Ting dan yang lainnya merasakan kaki mereka lemas saat mendengar apa yang dikatakan Gu Yuan. Itulah Yang Han, ahli tertinggi dari Kekaisaran Surgawi Istana Utara dengan lebih dari 1 miliar unit energi kosmos agung. Sebenarnya, Long Yi dan Gu Yuan adalah makhluk yang lahir saat alam semesta diciptakan. Tidak salah bagi mereka untuk memanggil Yang Han dengan sebutan anak nakal. Namun, sedikit amarah terpancar di matanya saat dia mendengar bagaimana mereka menyapanya. Hehe, apakah kamu berharap aku percaya bahwa kamu membawa 1 triliun koin Dao bersamamu? Huang Xiaolong terkekeh. Yang Han menggelengkan kepalanya. Tidak, namun, selama aku membawa telur-telur itu kembali, aku akan meminta seseorang untuk membawakan koin-koin Dao. Bocah, Gu Yuan tidak salah saat mengatakan kalau kau punya masalah mental, Long Yi mendengus. Kemarahan membara di hati Yang Han, dan dia mengamuk, apa maksudmu dengan ini? Jangan beri aku omong kosong itu. Kau berencana untuk merebut telur-telur itu sebelum kau datang. Kau hanya berubah pikiran saat bertemu kami, Huang Xiaolong mencibir. Karena kalian sama sekali tidak tulus, aku akan pergi sekarang juga, gumam Yang Han setelah melirik Gu Yuan dan Long Yi. Sayang sekali dia tidak bisa bergerak sebelum sebuah tinju raksasa menghantam kepalanya. Saat ia jatuh terguling-guling di udara, ia memuntahkan seteguk darah segar. Berbalik untuk melihat penyerangnya, ia terkejut menemukan bahwa Long Yi telah mengambil langkah pertama. Li Ting dan yang lainnya sama terkejutnya melihat Yang Han terpental hanya dengan 1 pukulan dari Long Yi. Sebelumnya, mereka menduga bahwa Long Yi adalah seorang ahli yang telah memahami 13 elemen hingga tahap penyelesaian agung ketika Si Po Tian datang. Mereka merasa akan sedikit berlebihan jika mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli yang telah mengumpulkan 1 miliar unit energi kosmos agung. Sekarang, jelas bahwa mereka salah.
Apakah Long Yi merupakan eksistensi yang dekat dengan alam dewa penciptaan? Siapa kau sebenarnya? Yang Han meraung. Pukulan Long Yi menunjukkan kekuatannya, dan Yang Han menyadari bahwa Long Yi jauh lebih kuat daripada Kaisar Langit Istana Utara. Siapa? Long Yi terkekeh. Namun, dia menoleh untuk melihat Huang Xiaolong sebelum mengatakan apapun. Setelah melihat anggukan kecil dari Huang Xiaolong, seringai sinis muncul di wajah Long Yi saat dia berjalan mendekati Yang Han. Seolah-olah dia akhirnya menemukan mangsa yang bagus. Rasa dingin menjalar ke tulang punggung Yang Han. Puluhan menit kemudian, Li Ting dan yang lainnya melihat Yang Han dipukuli sedemikian rupa sehingga mereka hampir tidak mengenalinya. Huang Xiaolong perlahan mengangkat tangannya, dan dia mengirimkan seberkas cahaya ungu ke tubuh Yang Han. Beberapa hari kemudian, di Kerajaan Surgawi Pengadilan Utara, Bei Sue mondar-mandir sementara ekspresi serius terlihat di wajahnya. Lu Ting memasuki aula, dan Bei Sue bertanya, apakah kamu menerima berita apapun tentang tuanku? Sejak beberapa hari lalu, mereka kehilangan kontak dengan Yang Han. Setelah ragu sejenak, Lu Ting menjawab, Tuan Yang Han tampaknya telah ditangkap oleh pria itu. Ditangkap, seru Bei Sue ketakutan. Tuanku, yang memiliki 1 miliar unit energi kosmos agung, ditangkap oleh musuh. Apakah mereka bisa salah? Tuan Yang Han tampaknya telah menyerah pada orang itu, bisik Lu Ting. Itu tidak mungkin, Bei Sue berteriak tak percaya. Bab 3459, Leluhur Tua Pengadilan Utara. Sama sekali tidak mungkin. Tuanku tidak akan pernah mengkhianati Kekaisaran Surgawi Istana Utara. Bei Sue berteriak histeris sambil mondar-mandir di halaman. Lu Ting membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menelan kata-katanya. Dia juga tidak ingin mempercayai hasil penyelidikan, tetapi tampaknya itu benar. Yang Han benar-benar jatuh ke tangan bajingan yang mereka temui di Gua Naga. Dia tidak percaya bahwa Yang Han akan menyerah pada pihak lain. Bagaimanapun, Yang Han telah mengabdi pada kekaisaran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah berjuang dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan dia sangat dihormati oleh Kaisar Surgawi sendiri. Bagaimana mungkin? Ketika Bei Sue akhirnya menenangkan dirinya, Lu Ting mendekatinya dan bergumam, Putri, haruskah kita melaporkan hal ini kepada Yang Mulia? Pada saat itu, bahkan Kaisar Langit pun tidak mengetahui masalah itu. Sebagai tokoh terkemuka di Kekaisaran Surgawi, cacat Yang Han pada pihak lain harus dilaporkan kepada Kaisar Surgawi. Ekspresi Bei Sue berubah antara marah dan takut, tetapi dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Kau harus ikut aku mencari ayah Kaisar. Sesaat kemudian, Bei Sue dan Lu Ting langsung menuju aula utama Istana Kekaisaran. Pada saat itu, Bei Yanrui tengah mendiskusikan beberapa hal dengan berbagai pejabat di aula utama. Apakah ada kabar tentang leluhur tua itu? Sudah lama sejak dia pergi ke Sungai Es, Bei Yanrui bertanya kepada salah satu perwira besar di aula. Yang mulia, leluhur tua itu memasuki Istana Es kemarin. Selain itu, dia memasuki ruang ke-10 di istana. Istana Es terletak jauh di dalam Sungai Es, dan itu adalah tanah yang penuh dengan harta karun. Total ada 1000 ruang terpisah, dan harta karun yang terkandung di masing-masing ruang bertambah semakin dalam. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah bisa memasuki ruang ke-1000. Mereka yang bisa memasuki ruang ke-900 dan seterusnya hanya sedikit. Konon, bahkan Meng Tian, makhluk terkuat di alam semesta, pernah ke Sungai Es 2 kali. Dia tidak dapat memasuki ruang ke-1000 tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Yang mulia, mohon yakinlah bahwa leluhur tua itu pasti akan dapat memasuki ruang ke-900. Dia pasti akan menemukan jantung es, kata Panglima Agung lainnya meyakinkan. Bei Yanrui mengangguk perlahan. Bei Sue dan Lu Ting tiba-tiba menerobos masuk ke aula. Bei Yanrui mengerutkan kening, merasa sedikit bingung. Putrinya hampir tidak pernah mencarinya di aula utama. Setelah mereka membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat, dia bertanya kepada mereka tentang alasan di balik gangguan mereka. Keduanya saling berpandangan dan tetap diam. Yang mulia, sesuatu terjadi pada Tuan Yang Han. Lu Ting memecah keheningan sebelum Bei Yanrui bisa mengatakan apapun. Para ahli di aula menatap Lu Ting dengan kaget. Apa yang terjadi pada Yang Han? Tanya Bei Yanrui. Dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sambil menggertakkan giginya, Lu Ting berkata, beberapa hari yang lalu, Tuan Yang Han pergi ke dunia api hitam dan ditangkap oleh musuhnya. Apa? Bei Yanrui melompat berdiri karena terkejut. Semua orang di aula menatap Lu Ting, tercengang. Mereka semua tahu kekuatan Yang Han. Bagaimana mungkin seseorang bisa menangkapnya? Siapa orangnya? Apakah penguasa dunia Black Flame World yang melakukannya? Tanya Bei Yanrui. Individu terkuat di dunia api hitam adalah penguasa dunia, namun, dia mungkin hanya sekuat Yang Han. Itu bukan penguasa dunia api hitam, Bei Sue menghela napas. Semua orang menoleh padanya. Setelah ragu sejenak, dia melanjutkan, dia adalah seorang anak muda dengan nama keluarga, Huang. Huang, Bei Yanrui mengerutkan kening. Lu Ting juga berhasil mengetahui bahwa tuanku memilih untuk tunduk pada anak muda itu. Suara Bei Sue rendah saat dia mengungkapkan kebenarannya. Bei Yanrui merasa tenggorokannya kering ketika dia melihat putrinya. Apa? Bagaimana bisa Tuan Yang Han mengkhianati kekaisaran? Semua orang di aula menjadi gempar. Sambil menarik napas panjang, Bei Yanrui mengangkat tangannya untuk membungkam semua orang sebelum berbalik untuk bertanya kepada Bei Sue. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Mengulang semua yang terjadi sejak Lu Ting dan yang lainnya bertemu Huang Xiaolong di Gua Naga, Bei Sue tidak berani menyembunyikan apapun dari ayahnya. Dia juga menyebutkan bagian di mana Yang Han pergi ke Istana Bintang 10.000 sendirian untuk mencari Huang Xiaolong.
Sambil menyipitkan matanya, Bei Yanrui menggeram, seseorang dengan nama keluarga, Huang, dari Istana Bintang Segudang. Yang mulia, mungkinkah dia ada hubungan darah dengan Tuan Huang Muyang? Seorang panglima besar di aula menebak. Saya sudah melakukan penyelidikan yang diperlukan. Pria itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tuan Huang Muyang. Tuan Huang Muyang memiliki 6 keturunan yang telah memahami ke-13 elemen dengan sempurna, tetapi dia bukan salah satu dari mereka, jelas Luting. Ayah, aku khawatir ini tidak sesederhana kelihatannya, gumam Bei Sue. Bei Yanrui menganggukkan kepalanya dan mendesah, tentu saja, aku tidak meragukan Yang Han. Aku akan menyelidiki ini sampai tuntas. Dalam sekejap mata, puluhan ribu tahun berlalu. Suatu hari yang cerah, Huang Xiaolong muncul dari istananya dan menatap langit berbintang di atasnya. Ia menghela napas lega. Setelah sekian lama, ia akhirnya berhasil menyempurnakan urat spiritual tingkat alam semesta. Sudah waktunya baginya untuk meninggalkan Istana Bintang Segudang. Menurut perkiraannya, dia hanya membutuhkan 4 urat spiritual lagi pada tingkat itu sebelum dunia ketiganya mencapai tingkat puncak di bawah alam dewa penciptaan. Yang mulia, orang-orang dari Kekaisaran Surgawi Pengadilan Utara ada di sini lagi. Liting membuat laporan. Selama bertahun-tahun, banyak ahli dari Kekaisaran Surgawi datang. Namun, mereka dengan mudah ditangani oleh Gu Yuan dan Long Yi. Awalnya, Huang Xiaolong berpikir bahwa leluhur tua dari Kekaisaran Surgawi Pengadilan Utara akan muncul secara pribadi, tetapi ternyata tidak. Dari apa yang didengarnya, leluhur tua itu pergi ke Istana Es Sungai Es. Usir mereka semua. Katakan pada mereka bahwa aku akan pergi ke Sungai Es besok dan Istana Bintang Segudang akan berada di bawah perlindunganku. Jika terjadi sesuatu padamu, aku akan secara pribadi melakukan perjalanan ke Kekaisaran Surgawi untuk mencari Bei Yanrui. Yang mulia, apakah Anda benar-benar akan pergi ke Sungai Es? Seru Liting. Huang Xiaolong mengangguk pelan. Semuanya harus berakhir. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu, kita akan bertemu lagi. Liting menganggukkan kepalanya tanpa bicara. Keesokan harinya, Huang Xiaolong, Gu Yuan, Long Yi, dan Yang Han meninggalkan Istana Bintang Segudang. Para ahli dari Istana Bintang Segudang mengirim mereka pergi, dan Li Wei tidak bergeming bahkan setelah kelompok itu menghilang ke dalam kehampaan. Liting menggelengkan kepalanya ketika melihat perilaku putrinya. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari pikirannya? Namun, dia tahu bahwa tidak mungkin mereka bisa menahan seseorang seperti Huang Xiaolong. Sungai Es sama sekali tidak dekat dengan Istana Bintang Segudang, dan Huang Xiaolong terus berdiskusi tentang jalan dao dengan Gu Yuan dan Long Yi dalam perjalanan ke sana. Yang Han berdiri di samping sambil mendengarkan dengan saksama. Setahun kemudian, mereka akhirnya melihat Sungai Es di kedalaman kehampaan. Yang mulia, ku dengar bocah kecil bernama Bei Yanrui juga datang ke Sungai Es. Bisik Long Yi. Oh, Huang Xiaolong mengangkat alisnya karena terkejut. Leluhur tua Kekaisaran Surgawi Pengadilan Utara akan segera muncul dari Istana Es, dan Bei Yanrui membawa para ahli kekaisaran untuk menyambut leluhur tua itu, lanjut Gu Yuan. Jika kita memasuki Sungai Es dalam beberapa hari, apakah kita bisa bertemu mereka? Huang Xiaolong bertanya dengan kilatan nakal di matanya. Leluhur lama Kekaisaran Langit Istana Utara, Bei Ting, adalah dewa penciptaan yang telah mencapai puncak tahap penyelesaian kecil. Dia mungkin memiliki hampir 3,0 miliar unit energi kosmos agung. Bab 3460, Dunia Sungai Es. Long Yi tertawa terbahak-bahak, Bei Yanrui pasti akan menceritakan apa yang terjadi pada Bei Ting saat dia keluar dari Istana Es. Dia pasti akan meminta leluhur tua itu untuk berdiri dan mencari Yang Mulia. Gu Yuan tertawa kecil, hahaha, bukannya Yang Mulia takut pada Bei Ting? Keduanya tertawa geli. Yang Han, yang berdiri di belakang mereka, tertawa, saya harus menyusahkan Yang Mulia untuk menjelaskan situasi ini kepada Dewa Penciptaan, Bei Ting. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan tertawa, tidak ada yang perlu dijelaskan. Jangan khawatir. 2 hari kemudian, kelompok itu tiba di atas Sungai Es. Menatap danau es raksasa yang menggantung di ruang di hadapan mereka, tidak ada sedikit pun ketidaksempurnaan yang terlihat di sana. Danau itu sangat indah, tetapi Sungai Es itu berperilaku sangat seperti air. Ia mengalir melalui ruang bagaikan cairan. Kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang melihat sekelompok ahli muncul, masuk, dan berkelana melintasi dunia Sungai Es seperti jejak semut kecil. Mereka adalah para ahli dari berbagai dunia. Meskipun ada bahaya yang mengintai di Sungai Es, banyak orang di sana untuk mencoba peruntungan dengan harapan menemukan harta karun yang menakjubkan di dalamnya. Tentu saja, semua orang yang bisa memasuki dunia Sungai Es adalah anggota faksi-faksi di tingkat kredo. Yang terlemah dari mereka yang masuk adalah leluhur primal. Sekalipun mereka leluhur primal, mereka dekat dengan alam dao yang mulia. Huang Xiaolong mengambil puncak petir ungunya sebelum turun menuju dunia es di bawah mereka. Huang Xiaolong melihat bahwa segala sesuatu di sekitarnya tertutup es. Namun, es itu bersinar dengan berbagai warna. Bahkan ada api yang menyala di dalam es padat. Itu adalah eksistensi khusus yang disebut api beku, dan sangat jarang terlihat di alam semesta. Dunia Sungai Es benar-benar merupakan keberadaan yang istimewa. Itulah nama yang diberikan oleh banyak generasi ahli yang mengunjungi Sungai Es. Dunia Sungai Es bahkan lebih besar dari Gua Naga, tetapi tidak banyak orang yang dapat menjelajah ke kedalamannya yang ekstrim. Bahkan para ahli alam dewa penciptaan tidak dapat menjelajahi seluruh area tersebut. Ketika kelompok Huang Xiaolong diam-diam mengamati berbagai jenis es, teriakan arogan terdengar di udara. Minggir, tuan muda ketiga akan datang. Dari apa yang terlihat, kelompok yang meneriaki kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang itu baru saja memasuki dunia Sungai Es. Saat berbalik,
Huang Xiaolong melihat ada banyak orang yang datang ke arah mereka. Cahaya redup menyelimuti jubah mereka, dan mereka tampak sangat menarik perhatian. Dari penampilan mereka, mereka adalah anggota Floating Light Holy World Manor. Ada banyak dunia suci di dunia Sili, tetapi dunia suci cahaya mengambang menduduki peringkat 5 teratas. Mereka adalah eksistensi mengerikan di dunia Sili, dan peringkat mereka tepat di bawah Kekaisaran Surgawi Sili dan Kekaisaran Surgawi Istana Utara. Menghalangi jalanmu. Apakah kamu mengukir namamu di sini atau semacamnya? Huang Xiaolong mencibir. Dunia sungai es sangat besar. Kelompok Huang Xiaolong hampir tidak memakan tempat sama sekali, dan tidak ada alasan pihak lain tidak bisa berjalan ke samping. Senyum sinis terbentuk di wajah Long Yi. Saat ini, Yang Mulia mengklaim jalan ini. Minggirlah. Kalau tidak, hehehe. Para ahli dari Floating Light World tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka tidak menyangka ada orang yang lebih sok dari mereka. Seorang pemuda yang memancarkan aura percaya diri melangkah keluar dari kelompok itu. Jelas bahwa dia adalah seseorang yang lebih penting daripada siapapun di sekitarnya. Menarik sekali. Aku, Gao Boyang, ingin melihat seberapa layaknya dirimu untuk mengklaim wilayah ini untuk dirimu sendiri. Anak muda itu mencibir. Gao Boyang adalah putra ketiga dari Master Dunia Cahaya Terapung. Dia sangat terkenal di dunia cahaya terapung, dan dia adalah seorang ahli yang telah memahami 8 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Dia berbalik untuk memerintahkan bawahannya di sampingnya, buang saja. Aku tidak ingin melihat satu pun dari mereka. Maknanya tidak bisa lebih jelas lagi. Baik, Tuan ketiga. 4 orang ahli keluar dari barisan mereka begitu dia memberi perintah. Keempatnya tampak persis sama. Mereka jelas kembar 4, dan kulit mereka agak berwarna hijau. Mereka adalah ahli dari ras raksasa hijau. Mereka bergerak serempak, dan 4 telapak tangan melesat ke arah kelompok Huang Xiaolong. Pilar-pilar raksasa cahaya hijau jatuh dari kehampaan dan berubah menjadi sungai besar yang melesat ke arah kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang. Sungai hijau itu bergerak sangat cepat, dan para anggota Floating Light World tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sungai itu meledak di depan kelompok Huang Xiaolong. Namun, sungai hijau itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang menyerbu ke arah para anggota Floating Light World, dan teriakan menyedihkan segera terdengar dari mereka. Gao Boyang dan yang lainnya terkejut ketika mereka mencoba menjauhkan diri dari medan perang, takut mereka juga akan terpengaruh oleh bintik cahaya itu. Mereka menatap kelompok Huang Xiaolong dengan ketakutan di mata mereka. Tuan muda ketiga, orang-orang ini sangat kuat. Kita tidak tahu seberapa kuat mereka, mengapa kita tidak mengambil jalan lain? Seseorang menyarankan. Para ahli yang bertindak sebelumnya memahami 4 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Meski begitu, mereka terbunuh tanpa banyak keributan. Jelas bahwa kedua pihak tidak berada pada level yang sama. Mereka bahkan tidak tahu siapa di antara keempat pihak sebelumnya yang bergerak. Faktanya, Yang Han adalah orang yang bertindak lebih awal. Huang Xiaolong dan 2 orang lainnya terlalu malas untuk peduli. Bagaimanapun, Yang Han adalah seorang ahli yang telah mengumpulkan 1,0 miliar unit energi kosmos agung. Membunuh keempat raksasa hijau itu semudah bernapas. Dengan ekspresi tenggelam, Gao Boyang menggeram, aku akan mengingat ini. Setelah dia berbicara, dia membawa pergi para anggota dunia cahaya terapung. Huang Xiaolong menghentikan Long Yi yang ingin mengirim mereka semua ke neraka. Saat ini, menemukan urat nadi spiritual tingkat alam semesta dan sumsum es melampaui segalanya. Segera setelah itu, kelompok mereka pergi. Tidak lama setelah mereka menghilang, Gao Boyang muncul kembali dengan ekspresi dingin di wajahnya. Periksa identitas mereka. Tuan muda ketiga, lelaki parubaya itu tampak cukup familiar. Saya tidak ingat di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Orang yang dia maksud adalah Yang Han. Tentu saja, Gao Boyang tidak terlalu peduli tentang hal itu. Sebaliknya, dia mencibir, ayahku akan tiba dalam beberapa hari. Saat dia tiba, kita akan berurusan dengan sekelompok orang rendahan itu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.